adalah disiplin yang semakin populer dalam hal psikologi olahraga. Nah, apa yang menjadi konektif dalam sport spirituality dan yang akan memahami lebih jauh lagi mengenai makna-makna dan kaitannya, kita dengarkan lebih jelas lagi dalam paparan dari Kak Vera. Serta Q&A atau pertanyaan nanti juga akan dibuka seiring diskusi kita berjalan. Kalau begitu, silakan buat Kak Vera untuk waktunya. Ya, terima kasih Andre untuk kesempatannya. Saya akan memaparkan sedikit ya. Saya kasih boleh share screen ya. Eh, yang mengenai eh, sport spirituality ya. Kita akan mulai. Eh, sebentar. Eh, kita berbicara tentang sports spirituality begitu ya, kita ada dua kata ya, sport dan spiritualitas begitu ya. Kita akan lihat dulu tentang spiritual begitu, apa sih yang kita pahami ketika kita bicara spiritual dari olahraga begitu ya. Sebenarnya kata spiritual itu sendiri punya berbagai macam rumusan dan definisi yang cukup beragam ya. Jadi dalam dunia spiritualitas begitu ya, uh, uh, banyak hal yang sebenarnya coba dirumuskan ya, tapi sedikit banyak kita lihat ya bagaimana kita memahami tentang spiritualitas. Fransiskus Assisi ada beberapa tokoh yang saya kutip gitu ya pendapatnya mengenai spiritualitas begitu ya. Fransiskus Assisi mengatakan bahwa spiritualitas yang dikejar adalah Injil pribadi Yesus, anak Allah yang menjadi manusia, yang di dalamnya rohnya berjalan bersama ibu bumi dan segenap isinya ya. Jadi bagi Assisi spiritualitas itu meneladani Yesus ya, meneladani Yesus dengan seluruh kehidupannya. Bagaimana dia selalu berinteraksi secara intim dan dekat dengan Sang Bapa di dalam karyanya, termasuk dengan bumi ya, di mana makanya bersama ibu bumi dikatakan ya, Mother Earth begitu ya. Bagaimana dia peduli tentang hadirnya saat ini di tengah dunia ya yang mau diselamatkan. Calvin dalam spiritualitasnya juga mendefinisikan suatu usaha untuk menghayati dan mengungkapkan iman di tengah dunia yang penuh tantangan, dilema, paradoks, suatu cara hidup dan bertindak dalam kesatuan antara kerohanian individual dan kesalehan sosial. Jadi bagi Calvin, spiritualitas itu adalah upaya menerjemahkan apa yang dihayati di dalam sebuah penghayatan iman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika masuk dalam kehidupan sehari-hari, penghayatan spiritual seseorang itu akan berhadapan dengan berbagai macam konteks kehidupan yang akan memperhadapkan dia kepada tantangan, bahkan dilema dan paradoks gitu ya. Itu yang membuat kemudian seseorang menggali bagaimana dia menghayati cara hidup sebagai manusia yang utuh, baik yang spirit maupun ragawi, baik dalam kesalahan individual dan juga sosial. Ignatius Loyola mengatakan menemukan Allah dalam segala hal, dalam segala yang ditempuh melalui olah seni discernment of spirit, membedakan gerak batin dalam keterbukaan, serta kesediaan untuk digerakkan oleh daya kekuatan roh menempuh jalan Yesus. Bersatu dengan Allah Bapa dalam cinta yang terutama diwujudkan dalam tindakan. Jadi bagi Loyola ada spiritualitas itu adalah kesadaran manusia, kesadaran seseorang yang bergerak di dalam kuasa Allah Trinitas begitu ya. Dan kesadaran itu digali dalam seni discernment of spirit ya, bagaimana menghayati kehadiran Allah begitu dalam kehidupan, dalam gerak laku, dan itu kemudian diterjemahkan begitu ya melalui tindakan. Nah, ada beberapa istilah terkait dengan spiritual, itu adalah spiritual, lalu religiusitas dan agama. Nah, ada beberapa hal yang membedakan ketiga istilah ini begitu ya. Kalau agama itu dipahami sebagai sosialisasi dan institusionalisasi pengalaman iman dalam komunitas dengan tata ibadah, struktur hidup bersama, perumusan ajaran dan perilaku. Jadi agama itu adalah
membentuk pemahaman iman di dalam sebuah kerangka hidup bersama dalam sebuah agama tertentu begitu ya. Maka disebut sosialisasi dan institusionalisasi ya. Diinstitusikan bagaimana kehidupan bersama kita dalam penghayatan agama diinstitusikan dalam perjumpaan-perjumpaan kita, dalam laku spiritual ritual kita, dalam laku kebaktian kita dan juga ajaran serta perilaku. Sementara religiusitas itu jiwanya. Ya, jadi kalau agama rumahnya, jiwanya itu religiusitas begitu ya. Kalau agama itu kerangkanya, jiwanya religiusitas. Maka agama dan religiusitas itu harus menyatu. Kalau tidak, itu menjadi sebuah tatanan yang tidak dihidupi begitu ya. Sekedar aturan-aturan belaka yang sebenarnya tidak dihidupi di dalam penghayatan jiwa. Maka religiusitas itu menunjuk kepada penghayatan iman. Maka tata ibadah, perumusan ajaran dan perilaku yang dibentuk dalam sebuah institusi agama itu dihidupi sebagai sebuah penghayatan iman dalam perjumpaan dengan Allah sang misteri yang kemudian berdampak kepada seluruh dimensi kehidupan. Spiritualitas, Robert mengatakan spiritualitas adalah pengalaman emosi manusia, pengalaman manusia tentang hal-hal tertentu yang diungkapkan dengan bahasa religius. Puncak pengalaman-pengalaman spiritual seperti harapan, damai, dan rasa syukur yang dialami ketika emosi-emosi ini menjadi concern psikologis yang intens begitu ya. Justru kita bisa lihat spiritualitas itu menjadi sebuah mengaitkan kehidupan pemahaman institusional agama yang dijiwai dalam penghayatan iman itu menjadi laku dalam kehidupan sehari. Itu spiritualitas ya, menerjemahkan segala sesuatu jadi pengalaman, bukan saja ritual, bukan saja dogma, tetapi sebuah pengalaman pribadi, pengalaman hidup manusia ya. Maka spiritualitas bergerak dalam banyak hal, bukan saja olahraga begitu. Saya menggali pemahaman spiritualitas dalam kerapuhan, misalnya dalam studi S2 saya begitu ya. Bagaimana kita selalu mencari dan terhubung dengan ilahi, dengan Allah sang misteri itu di dalam pengalaman-pengalaman hidup manusia, lalu menemukan nilai-nilai baru, rasa damai, rasa syukur seperti yang dikatakan Robert ya. Urban Holmes mengatakan lebih singkat, upaya mencari Allah dan mengenal Dia begitu ya. Saya sendiri di dalam penelitian saya begitu ya mengatakan bahwa spiritualitas itu penanda begitu ya, penanda hubungan per orang dengan Allah. Ya, jadi spiritualitas itu tanda bagaimana seseorang kemudian terus terhubung, menjalin intimasi salah ya, intimasi dengan Allah begitu ya. Jadi itu adalah spiritualitas, intimasi yang selalu dirawat, yang selalu mendekatkan kita dengan Allah, yang membuat kita tak terpisah dengan Allah bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka hidup spiritual itu selalu mengaitkan kehadiran Allah di dalam pengalaman dan selalu menghubungkan apa yang ada di atas dan di bumi ya. Di atas itu artinya penghayatan kita kepada yang ilahi dan pengalaman hidup kita dalam keseharian begitu ya. Tujuannya pada saat kita selalu merawat relasi ini dalam spiritualitas kita adalah hidup yang selalu berpusat kepada Allah. Dan hidup yang berpusat kepada Allah dari jangkar untuk merefleksikan pengalaman hidup. Dan ini yang membuat kita melihat dengan cara baru, merasakan dengan cara baru Allah menyentuh kehidupan. Nah, mungkin ini nanti akan ini pengalaman saya juga begitu ya, tapi juga mungkin pengalaman beberapa teman yang nanti akan sharing bagaimana lewat penghayatan spiritual kemudian kita melihat Allah dengan cara baru berdasarkan pengalaman kita ya. Kalau saya menggali soal kerapuhan di dalam tesis saya gitu, kemudian kita melihat bahwa di dalam kerapuhan itu saya melihat cara baru Allah yang menyentuh kehidupan. Kalau sekarang kita melihat dalam olahraga, kita mencoba melihat bagaimana kita melihat cara baru Allah itu di dalam aktivitas kita termasuk dalam olahraga. Mungkin spiritualitas bekerja begitu ya, sama saja. Bagaimana kita melihat dengan cara baru. Jadi penghayatan kita bersama dengan Allah itu
seperti layer demi layer begitu ya. Bahwa pemahaman institusional kita yang dibentuk oleh agama itu layer demi layer, bagian demi bagian, lapisan demi lapisan, kemudian kita hidupi dalam kehidupan agama. Oh, ini tuh yang sebenarnya Tuhan katakan doa adalah nafas gitu ya. Oh, ini yang dipahami bagaimana tertunduk kepada kehendak Tuhan. Oh, ini yang saya pahami tentang penderitaan begitu ya. Itu membuat kita menghayati segala sesuatu yang kita pahami tentang perjalanan iman di dalam pengalaman-pengalaman personal kita yang membuat kita selalu terhubung dengan Allah. Maka hidup yang berpusat kepada Allah itu menjadi jangkarnya, menjadi pusatnya. Itu yang dihayati sebagai spiritual. Ini mengenai spiritual. Maka kita bicara mengenai olahraga. Bicara tentang olahraga tidak terlepas dengan tubuh karena kita mengolah tubuh kita dengan raga ya. Raga kita ini tubuh begitu ya. Maka memahami tubuh di dalam kerangka pemahaman kekristenan ini menjadi sangat unik begitu ya. Bahwa ada pemahaman holistik yang diterima di dalam kekristenan mengenai tubuh. Dalam pemahaman dualistik filsafat Yunani selalu dipahami tubuh dan jiwa menjadi sebuah dua hal begitu ya, dua hal yang satu menjadi mulia, satu menjadi seperti tubuh itu tidak semulia jiwa begitu ya. Seringkali bahkan tubuh dianggap menjadi rendah karena dia budak dosa begitu. Lalu dia menggiring seseorang di dalam nafsunya, apalagi tubuh itu dipahami menjadi sangat intens dengan nafsu seksualitasnya begitu ya. Jadi kemudian tubuh dengan desires-nya, dengan keinginan seksualitasnya dianggap tidak lebih mulia daripada jiwa begitu. Nah, kemudian kita bisa lihat bagaimana di dalam konsep kekristenan tuh tubuh itu dihargai. Berarti pertama-tama dalam kisah penciptaan misalnya, yang menciptakan tubuh kita ini Allah gitu. Dalam kisah kejadian, lalu Allah membentuk manusia itu dari tanah begitu, membentuk manusia itu dari tubuh-tubuh, membentuk manusia itu untuk membentuk sebuah tubuh yang kita hidupi saat ini. Dan kemudian di dalam kisah penciptaan itu disebutkan bahwa segala bentuk penciptaan yang dilakukan Allah, termasuk penciptaan manusia, itu dikatakan Allah menciptakan baik. Jadi penciptaan tubuh itu sesuatu yang baik yang diberikan Tuhan. Tubuh itu berharga. Maka tubuh itu pemberian Allah seperti roh pembelian Allah yang akan kembali kepada Allah. Maka kemudian di dalam banyak ayat kita bisa lihat merujuk kepada bagaimana Alkitab menghargai tubuh menjadi sesuatu yang berkenan, yang bisa dipakai untuk memuliakan Allah. Jadi tubuh itu harus dipakai untuk memuliakan Allah. Itu ditandai dengan hidup kudus. Ya, dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 13 misalnya. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan oleh Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Di ayat yang ke-15, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk mencerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Jadi memang ini sekali lagi seperti dikatakan bahwa tubuh seringkali disoroti mengenai keinginan hawa nafsunya. Nah, di dalam pengendalian hawa nafsu manusia kemudian mengatakan ingat tubuhmu itu untuk kemuliaan Allah. Tubuhmu itu dipersembahkan bagi Allah, maka kamu punya kebijakan untuk mengelola tubuh itu tidak jatuh kepada percabulan. Di dalam Roma 12 ayat 1 misalnya, ayat yang sering kali kita pakai untuk persembahan, itu dikatakan memberikan tubuh sebagai persembahan yang hidupnya. Jadi hidup kita nih dengan segala tubuh kita ini kita persembahkan kepada Allah. Bagaimana kita menggunakan tubuh, bagaimana kita mengelola tubuh kita, bagaimana kita menguduskan tubuh kita, itu adalah suatu persembahan yang utuh kepada Allah. Persembahan yang kita berikan kepada Allah sebagai tanda kita memuliakan Tuhan. Bahkan kemudian kita bisa lihat di beberapa ayat, misalnya di 1 Korintus 12 ini ayat yang ke-25,
tubuh itu dipakai menjadi analogi untuk membangun persekutuan yang saling mendukung, ya, dikatakan di ayat yang ke-25 kata disebutkan supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Gereja itu juga dianalogikan tubuh Kristus. Kristus kepalanya, kita adalah tubuh. Lalu kita sebagai tubuh kemudian dipahami bagaimana kita ini punya kesatuan yang terhubung, begitu ya, yang tidak terpisahkan, sama seperti tubuh yang misalnya satu jari saja tertusuk oleh peniti, katakan ya, itu sebuah mungkin sebuah luka ringan, tapi seringan luka itu dirasakan oleh seluruh anggota tubuh. Dan ini Alkitab menunjukkan tubuh itu dipakai sebagai sebuah cara kita untuk menerjemahkan persekutuan yang harus dijaga dan dipelihara. Dan seperti dikatakan juga di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20, tubuh kita ini bait Allah, bukan milik kita sendiri. Jadi artinya jika waktu adalah tanggung jawab dan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka waktu yang Tuhan berikan kepada kita adalah bagaimana kita mempersembahkan hidup, termasuk mempersembahkan tubuh kita. Kita tidak bisa memakai tubuh kita ini untuk kepentingan diri, tetapi kita menerjemahkan bahwa apa yang saya miliki dalam tubuh ini adalah milik Allah, sehingga saya bertanggung jawab atasnya. Waktu, nyawa, segala sesuatu yang kita miliki itu milik Allah, yang tiap kali kita bertanggung jawab atasnya, sehingga bagaimana kita memakai tubuh kita, kita juga perlu bertanggung jawab atasnya. Sehingga kita bertanggung jawab atas hidup, bertanggung jawab itu artinya kalau kita bertanggung jawab atas hidup, kita bertanggung jawab atas tubuh kita, ya. Tubuh kita mengelola tubuh kita, pemberian Tuhan yang baik ada ini secara baik. Nah, kita akan melihat dua hal ini. Lalu bagaimana spiritualitas dan olahraga, ya. Spiritualitas olahraga itu menyangkut kesadaran penuh, awareness penuh tentang fisik dan psikologis, ya. Jadi sebenarnya spiritualitas olahraga menyadarkan kita untuk punya kesadaran penuh terhadap tubuh. Dan ini yang seringkali kita abai. Sebenarnya Tuhan tuh punya apa ya? Kalau Bapak Ibu belajar melatih mendengarkan tubuh, kita ini akan takjub dengan semua detail yang Allah berikan kepada tubuh kita, ya. Sebenarnya tubuh kita itu kasih alarm kok. Tuhan tuh secara di dalam kemahakuasaannya, luar biasanya Allah itu, dia memberikan tubuh menjadi alarm bagi kita untuk melewati hidup dengan bertanggung jawab. Contohnya saya aja misalnya ya, saya ini punya kepekaan yang uh, uh, lumayan sensitif gitu terhadap tubuh saya, terutama area perut begitu. Saya akan tahu bahwa makanan yang saya pakai ini, makanan yang saya makan ini itu mengganggu tubuh saya. Ya, saya mulai belajar kenapa ya kalau saya makan ini saya nggak enak gitu ya. Saya peka sekali terhadap sinyal itu ya. Misalnya ya, saya tidak tahu dulu kalau saya itu ternyata sensitif terhadap gluten gitu. Lalu kemudian tubuh saya kasih alarm ya. Kadang-kala saya juga mengabaikan alarm itu. Hari ini aja saya abaikan ya, gara-gara satu slice roti yang kayaknya sayang dibuang begitu ya. Saya makan gitu. Padahal saya tahu di end-nya itu tubuh saya akan panas gitu ya. Dan saya setelah makan roti itu perut saya panas. Saya sudah tahu, itu udah apal sekali. Sebenarnya itu alarm yang Tuhan berikan, hati-hati gitu ya. Nah, karena saya sangat rentan gitu ya terhadap gluten. Jadi saya bisa pengalaman saya makan-makan tertentu gitu ya membuat saya mencatat, oh ya saya nggak bisa sama yang ini, saya bisa sama yang itu begitu ya. Nah sebenarnya ini kita membuat kita belajar peka terhadap tubuh, mendengarkan tubuh, sebab Allah dengan keajaibannya sebenarnya memberi alarm, memberi sinyal kepada kita bagaimana sebenarnya kita bisa mendengar dan mengelola tubuh kita dengan bijaksana, dengan apa yang kita makan, dengan apa yang kita lakukan. Sama, misalnya kalau saya sudah lari, lalu saya tidak fit, ada posisi di mana kemudian kok saya rasanya nggak enak ya.
Nah, di situ semua jadi alarm untuk tidak bablasin begitu ya, tidak terusin dan mengabaikan begitu. Dan spiritualitas olahraga menyangkut kesadaran penuh terhadap kebutuhan tubuh kita, alarm-alarm yang Tuhan berikan dalam tubuh kita, termasuk secara fisik dan psikologis ya. Makanya ada mental health, ada kesehatan mental, di mana juga sebuah ada kegelisahan, misalnya kegelisahan yang mah bisa dipicu karena makanan, tapi juga bisa dipicu karena kesehatan mental, stres, daya stres kita gitu ya. Maka kita juga mulai PK awareness terhadap itu, kita punya kesadaran penuh terhadap tubuh yang kita berikan. Oh, tubuh itu sesuatu yang apa ya, yang nggak bisa kita pakai seenaknya gitu ya, yang nggak bisa kita gunakan seenaknya. Kita juga perlu memberi waktu, memberi pendengaran kepada tubuh kita, dan kita tahu apa sih sebenarnya kita dibutuhkan oleh tubuh kita, dan disitulah kita mengasihi tubuh kita, memelihara tubuh gitu ya. Dan itu yang membuat kita menjadi bijak menggunakan tubuh kita ya. Dalam spiritualitas olahraga, kita juga dalam olahraga menjadi bijak memakai olahraga yang kita gunakan. Tapi juga jangan di apa ya, diartikan gini ya. Ada beberapa orang yang menganggapnya gini, tuh dia tuh rajin banget olahraga tapi matinya muda gitu ya. Lalu dikatakan kalau kalau rajin olahraga umurnya harus panjang gitu ya. Kalau nggak olahraga, kalau dia udah rajin olahraga mati muda, lalu katakan tuh kan gak ada gunanya juga olahraga, matinya mati juga muda gitu ya. Jadi jangan gitu juga dipahami. Karena apa? Umur itu punyanya Tuhan. Jadi umur itu tidak punya kait mengait dengan intensitas kita berolahraga gitu ya. Jadi kalau intensitas kita olahraga bagus, umur panjang begitu ya. Yang enggak juga, kita tetap melihat bagaimana sebenarnya dalam keterbatasan waktu yang Tuhan berikan, saya memanfaatkan tubuh dengan sebaik mungkin. Saya mempergunakan tubuh tuh dengan bijaksana. Perut saya itu tidak mengendalikan saya. Itu kenapa dalam spiritualitas kekristenan salah satu yang dilatih adalah asketis tentang puasa. Kenapa sih orang Kristen juga perlu belajar berpuasa? Karena dia juga belajar mengendalikan hawa nafsu terhadap makanan, bahwa hidupnya itu tidak dikendalikan ego kepingin gitu ya, tapi hak puasa itu belajar kita aware terhadap diri kita. Hidup saya itu bukan cuma soal saya kepingin ini kepingin itu, nambah ini nambah itu gitu ya. Makanya Paulus pernah sangat marah begitu ya terhadap jemaat yang dikendalikan oleh perutnya, mengabaikan orang lain ya dalam apa perjamuan, misalnya perjamuan malam, pertemuan umat begitu ya. Ada orang-orang kaya yang dipuaskan dengan perutnya, lalu makan sekenyang-kenyangnya, lalu menghabiskan apa yang dihidangkan, lupa sama orang lain, bahwa ada orang-orang dari kalangan budak yang datangnya lebih terlambat gitu ya, karena kan budak selalu harus menyelesaikan pekerjaannya dulu daripada sang tuan. Sang tuan bisa datang lebih duluan gitu. Lalu dia abai karena perut. Dan itu yang kemudian disoroti, jangan kamu mengenyangkan perut ya. Jadi sebenarnya puasa itu menjadi salah satu spiritualitas kita. Bagaimana kita belajar mengendalikan termasuk keinginan hawa nafsu kita untuk makan. Dan pada akhirnya itu membuat kita belajar untuk melihat tubuh kita menjadi lebih baik ya. Bahwa manusia butuh makan, iya, tetapi hati-hati juga dengan apa yang kita makan. Jangan segala sesuatu yang membuat kita kemudian menjadi serakah. Ya, kita bisa lihat ya bagaimana keserakahan itu membuat kita memuaskan segala kepentingan perut kita begitu. Nah, kita perlu mengasihi, memelihara tubuh lewat spiritualitas olahraga ini ya. Sebenarnya kita menjadi PK aware begitu ya, karena tubuh tuh berharga buat Tuhan ya. Satu hal yang saya lupa ya, bagaimana Yesus di dalam tubuh manusianya yang mati dan mengalami penyiksaan itu, kemudian dia bangkit pakai apa? Tubuh ya. Jadi kebangkitan Kristus itu juga kebangkitan tubuh, dan kebangkitan tubuh itu juga menjadi janji iman kita bahwa engkau akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru ya. Jadi tubuh itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang dikuduskan, sesuatu yang bahkan ikut diselamatkan oleh Allah di dalam karya keselamatan Yesus Kristus ya. Nah, sehingga kita perlu punya tanggung jawab spiritualitas Kristiani terhadap tubuh kita.
Ya, sebagai orang mungkin kita orang Kristen nggak ada halal haram, iya betul, ya segala sesuatu boleh masuk ke dalam perut kita. Tetapi kemudian dalam spiritualitas Kristen bukan cuma soal apa yang masuk, bagaimana kita peka terhadap tubuh yang Tuhan berikan, bagaimana kita pelihara tubuh, bagaimana kita mengasihi tubuh. Karena tubuh yang Tuhan berikan dengan unik ini memberikan alarm kepada kita untuk dapat memelihara tubuh kita dengan baik adanya. Maka di situ kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana teman-teman mencoba terkoneksi dengan tubuh pada saat sakit misalnya. Di situ kita akan merasakan perjumpaan dengan Tuhan ya, bagaimana kita pada saat kita benar-benar mendengar tubuh, mengelola, mencintai tubuh kita. Misal pada saat kita olahraga, ini akan di-sharingkan oleh teman-teman kita nanti ya. Pada saat kita berolahraga, kita bisa menghayati perjumpaan kita bersama dengan kita pada saat kita mengolahkan raga kita, begitu ya. Itu perjumpaan dengan Tuhan yang sangat indah. Saya berolahraga itu dari mulai SD sebenarnya. SD itu saya sangat cinta dengan berenang. Pada saat saya melayani di daerah, saya berenang tuh jam 5 pagi, bangun jam 4, jam 5 pagi saya sudah mulai berenang begitu ya, bersama dengan komunitas jemaat pada saat itu yang isinya lansia ya. Jadi kami berenang bersama dengan dinginnya air yang luar biasa begitu ya. Itu bertahun-tahun saya lakukan. Lalu setelah itu saya mulai kenalan dengan yoga begitu. Yoga saya belajar nafas. Dan pada saat saya belajar nafas tuh saya belajar menghargai apa artinya nafas pemberian Tuhan gitu ya. Bahwa setiap hal yang ditarik, setiap hal yang dihembuskan itu tuh seperti perjumpaan dengan Tuhan. Lalu dari situ saya belajar lari. Saya olahraga lari itu olahraga yang paling saya benci dulunya. Karena saya nggak bisa lari. Lari itu selalu membuat jantung saya kayak mau meledak gitu. Sakit sekali gitu ya. Dari saya sekolah itu, wah kalau udah olahraganya lari saya paling empat sekali gitu ya. Tapi justru ketika saya belajar nafas, saya bisa mengatur nafas, saya bisa berlari. Lari jadi meditasi buat saya. Meditasi untuk memikirkan segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Menjadi peka terhadap suara Tuhan, mencari ketenangan batin di tengah pergulatan-pergulatan hidup keseharian begitu ya. Itu pada saat saya mengolahkan tubuh dalam raga ini, saya merasakan bagaimana berjumpa dengan Allah. Pada saat saya cedera 3 bulan, saya merefleksikan tubuh itu bersama dengan Tuhan. Saya mengerti arti ayat yang tadi ya, kalau satu tubuh sakit apa dalam persekutuan tubuh Kristus yang kuat harus menopang yang lemah, itu tuh saya hayati sekali pada saya cedera begitu. Saya nggak bisa berolahraga sepanjang 3 bulan karena tendon saya robek begitu. Nah di situ saya mengatakan, oh ini ya yang Tuhan maksud, apa artinya yang kuat menopang yang lemah begitu ya. Bagaimana tubuh ini mengajarkan saya untuk menghayati kembali perjumpaan dengan Tuhan pada saat saya menggunakan tubuh, bahkan pada saat saya cedera, bahkan pada saat saya berolahraga, saya menikmati sekali menjadi momen-momen untuk mengalami perjumpaan, memperdalam relasi, mempekakan pendengaran, memberi damai dan sejahtera di hati bersama dengan Tuhan ya. Dan olahraga menjadi sebuah perjumpaan kita juga dengan sesama. Itu sebabnya dalam olahraga tuh ada yang disebut dengan sportivitas begitu ya, sportif lah kalau olahraga ya. Karena apa? Olahraga itu membuat kita hadir dengan orang lain begitu ya. Maka dalam dalam semua bentuk cabang olahraga, sportivitas itu dijunjung tinggi. Kalau ada olahragawan menang tapi pakai doping, pasti kemenangannya ditarik begitu ya. Karena sportivitas tuh tinggi, mau menghargai ini sebuah perjuangan bersama. Dan saya sangat senang sekali kisah-kisah bagaimana di dalam pertandingan olahraga lalu ada orang lain yang butuh pertolongan, orang dengan rela hati menjadi teman di tengah perjuangan olahraga bersama itu untuk sampai di garis finish gitu ya. Itu sportivitas yang dilatih sebenarnya di dalam olahraga, bahwa saya ini hadir bersama dengan yang lain. Bahkan pada saat saya misalnya para atlet gitu ya melihat olahraga itu menjadi sumber kemenangan begitu, kemenangan yang saya raih itu juga harus kemenangan yang fair.
kemenangan yang menjaga komunitas gitu ya. Jadi bukan hanya kemenangan saya saja, tetapi kemenangan yang kita lihat menjadi sebuah kemenangan bersama begitu. Termasuk misalnya kalau teman-teman ada yang maraton begitu ya, kan juga ada sekelompok komunitas yang mendukung dia untuk mempersiapkan diri dia lari maraton. Di situ kita bisa lihat bagaimana kehadiran komunitas menyatukan kita ya, bahwa kita juga harus membangun kebersamaan kita di dalam komunitas. Kemenangan bukan menjadi sesuatu yang kita maknai pokoknya yang lain kalah, tetapi bagaimana kemenangan diraih dengan semangat solider, semangat keadilan, kejujuran ya, yang mewarnai olahraga kita. Maka kemenangan, kesakitan adalah sebuah kesadaran, ketekunan, penerimaan sekaligus perayaan. Ya, jadi perayaan kemenangan itu bukan cuma perayaan saya bisa sampai ke garis finish, tetapi juga perayaan bagaimana saya belajar PK terhadap orang lain, belajar jujur terhadap olahraga itu begitu ya, terhadap jujur terhadap diri saya ya, karena lewat olahraga itu kan saya sedang mengukur diri saya juga begitu. Jadi olahraga itu membuat kita melihat bagaimana komunitas hidup kita juga, kehidupan kita selalu terhubung dengan Allah dan juga olahraga untuk selalu terfokus di dalam semangat spiritualitas, seperti yang saya jelaskan tadi. Itu mungkin secara singkat bisa saya sampaikan. Uh, buat teman-teman, saya kembalikan ke Andre, silakan. Oke, baik Kak. Terima kasih untuk pengantarnya. Oh, masih pengantar nih Kak ya. Oke, jadi ada beberapa hal yang kita dapatkan dari apa yang kita pelajari yang disampaikan oleh Kak Vera sendiri, di mana ada rumusan dan definisi tentang spiritualitas itu tersendiri. Kalau yang tadi saya tangkap adalah dari Robert C. Robert, di mana spiritualitas adalah pengalaman emosi manusia dan pengalaman-pengalaman manusia tentang hal tertentu, dan hal ini kayaknya yang sering kita lakukan dan juga sering kita jumpai di setiap kalau kita berolahraga ataupun melakukan olahraga bersama dengan komunitas. Nah, hal ini pun juga nanti yang akan disampaikan pengalaman pribadinya kita dari Kak Thomas yang mengatakan berlari bersama Tuhan. Ada cerita apa nih Kak Thomas terkait sport spiritual sport ini? Halo, selamat malam. Bro, jadi cerita tentang lari ya. Kalau pertemuan bersama dengan Tuhan, mungkin ntar Drata juga bisa cerita. Aku lari mulai dari 5 km, 10 km begitu, dan kemudian mulai ikut kalau zaman anak-anak sekarang ikut race gitu ya, dan kemudian 21 km dan 42 km begitu ya. Buat aku lari adalah cara di mana aku bisa punya banyak waktu ngobrol dengan Tuhan gitu. Jadi kalau orang bilang lari ada yang dengerin podcast, nggak ada yang salah dengan itu. Lari ngobrol dengan teman, lari di treadmill sambil nonton gitu. Aku lebih memilih untuk lari di luar, di alam dan di luar begitu, dan di situ aku bisa berdoa dengan Tuhan, bisa ngobrol dengan Tuhan. Kira-kira gitu sih bro definisinya. Oke, nanti kita mau soalnya mau dengar cerita dari Kak Thomas sendiri. Kalau saya kalau boleh jujur, Kak Thomas emang pelari juga, tapi saya pelari rekreasional gitu. Jadi kalau bisa lari dapat medali, foto-foto banyak. Gue juga gitu. Sama. Gitu. Oke. Nanti gue pengen nanya soal terkait apalagi kan tadi Kak Thomas bilang lari di alam. Ya. Berarti seperti trail run gitu. Nah, itu nanti coba aku pengen gali lagi. Nah, sebenarnya kalau tadi dibilang sama Kak Vera terkait bagaimana bisa tubuh itu dipakai sebagai analogi untuk saling mendukung dan juga menopang sesama, dan serta bertanggung jawab atas hidup dan bertanggung jawab juga atas tubuh. Ada cerita terkait hal ini nggak, Kak Thomas, yang mengatakan kalau misalnya ketika kita sedang berlari, terus kita maknai hal-hal apa yang bisa menjadi share-kan kepada mungkin sambil ngajak Drata juga kali ya. Soalnya buat aku penting untuk tahu bahwa kita udah berapa tahun lari bareng ya Drat ya, kita Drat.
Ya, Kalau nggak salah berapa tahun ya kita sempat lari. 2020 Kak, pertengahan 2020. Pas COVID gitu ya, kita lari Pas COVID. bareng gitu ya. Ya. Buat aku Drata is good companion untuk kita lari gitu ya, karena kita saling support gitu. Kadang-kadang gue lagi malas gitu, aduh mesti larinya misalnya 60 km seminggu gitu ya. Gue lihat intip stratanya Drata udah berapa? Drata 40 km. Oke, gue juga bisa lari gitu. Kita banyak lari bareng, terutama di weekend, karena di situ kita bisa ngobrol, sharing dan sebagainya gitu. Jadi buat aku lari bersama juga, kan ada pepatah yang bilang gitu, kalau mau lari cepat ya lari sendiri gitu, tapi kalau mau lari jauh gitu kita lari bareng-bareng bersama. gitu. Dan itu kita bener-bener dapetin gitu dengan Drata, Ryan dan berbagai teman-teman lari juga di GKI Pondok Indah. Gimana Drat menurut lo? Ya, kalau kadang terkait running friendship-nya sendiri. Ya, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua, Kak Thomas, Bang Andre, Kak Vera. Thank you kesempatannya. Aku agak ada cerita panjang, cuman mudah-mudahan nggak sampai tengah malam ya. Mungkin 2-3 jam nggak apa-apa ya, kali ya Bang Andre ya. Enggak. Aku mungkin sedikit menit. Mungkin aku mau share satu gambar nih yang mau aku ceritain. Ini kira-kira menurut Bapak Ibu gambar apa nih? Nah, ini ada satu gambar nih. Aku mau cerita tentang ini. Kira-kira ini gambar apa nih? Ini sorry ya Kak Thomas ya, pilihan gambarnya ya Kak. Ya ini kira-kira gambar apa nih menurut Bapak Ibu? Boleh tulis di chat, boleh open mic mungkin 1-2 orang. Bang Andre kira-kira gambar apa nih Bang? Gambar apa nih Bang kira-kira Bang? Gambar kaki gue patah. Habis lari kayaknya, habis lari pingsan kayaknya, apa gimana? Besar gitu ya. Ada yang lain mungkin satu lagi? Gambarnya Drata lagi habis maraton kayaknya ya. Habis maraton ya. Kali mungkin. Oke. Thank you Kak Lala. Oke. Ya, nanti kita akan sampai ke sana. Aku flashback sedikit. Jadi kalau aku ceritanya itu sebenarnya dari kecil juga sama kayak Kak Vera, suka olahraga. Cuman dulu tuh aku olahraga itu menurutku suatu hal yang untuk kemenangan gitu. Jadi emang ngincernya kompetitif. Jadi aku suka dulu sama ibu tuh diajarinnya tenis gitu. Tapi di sekolah main basket. Lalu pindah ke cabang sepak bola. Jadi emang kompetitif. Jadi main bola tuh yang menyenangkan kalau bisa ngalahin lawan gitu. Jadi lawan tanding tuh seru. Kalau lawan yang nggak bagus tuh kayak cece ini nggak seru gitu kan. Sukanya ngalahin lawan seru gitu ya. Lawan yang bagus gitu. Jadi itu terus sampai kuliah. Emang nggak jadi atlet beneran yang kemana-mana. Tapi ya ngangkat-ngangkat piala pernah lah untuk olahraga tim gitu. Terutama sepak bola gitu. Kemudian aku jadi kapten juga di situ. Jadi itu terus sampai SMA sampai kuliah, senangnya mau kompetisi sampai akhirnya kan lulus kuliah mulai kerja. Nah itu kehilangan nuansa kompetitifnya tuh dan rutinitas berlatih kemudian untuk turnamen itu mulai hilang. Mulai seminggu sekali syukur-syukur bisa berolahraga. Nah berat badanku itu naik. Jadi aku lulus mungkin sekitar 78 kilo itu sampai COVID itu aku 95, jadi hampir 20 kilo naiknya, gitu. Itu dalam jangka waktu berapa itu? 2008, mungkin 10 tahun gitu, 10 tahunan, 10-15 tahun gitu ya. Jadi ya lumayan lah kalau teman-teman tahu pas COVID tuh Drata ya segitu gitu, gemuknya gitu ya. Jadi sampai waktu ketika di komplek tuh jadi jalan sama keluarga kan jalan kaki santai ketemu tetangga terus tetangga ini bilang, wah Mas Drata agak gedean badannya sekarang gitu. Jadi lumayan halus tuh gitu sampai waduh ini harus mulai olahraga tapi olahraga apa gitu kan sempat nyoba yoga tapi kayaknya nggak dapet gitu ya nggak dapet. Sampai kan di komplek ketemu ada sepupu dia emang udah mulai lari terus ikut-ikutan lari 1 kilo dipancing 3 kilo gitu ya. Nah nggak tahu gimana waktu itu ketemu nggak lupa awalnya gimana tapi diajak lah sama Kak Thomas sama Rian nih untuk lari bareng di weekend gitu. Itu mungkin awal-awal masih cuma 5 kilo gitu aku ikutnya terus ditarik pelan-pelan lah jadi 7. Jadi kalau sama Kak Thomas Karyan nih, awalnya 5, itu pelan-pelan tarik sampai 10, 12 kilo pertama, 15 kilo pertama, terus sampai half marathon gitu ya. Intinya dari sejak bulan Juni 2020 itu di akhir tahun tuh udah bisa half marathon gitu ditemenin sama
Kak Thomas. Habis itu langsung di Februarinya ada event olahraga sebut aja ya Pokari. Itu di Oktober tuh 2021 itu ada event olahraga tuh full maraton Pokari kan. Wah, diajakin juga, ikut nggak nih Drat? Ikut ya, karena udah half maraton ya udah ikutlah gitu. Nah dari situ akhirnya baru kita persiapan bareng nih. Jadi persiapannya tuh 18 minggu lah kira-kira. Itu kita udah training plan-nya dari Instagram gitu kan. Nah itu kita tadi yang ceritain Kak Thomas tuh ada lari di weekdays ya sendiri-sendiri, weekend-nya lari bareng. Ada target kilometernya berapa tiap minggu gitu. Nah di situ yang menarik tuh kita udah paling jauh kalau nggak salah tuh di bulan Oktober awal-awal, jadi 3 minggu atau 2 minggu sebelum race-nya, Kak Thomas tuh pokoknya dia main skateboard ya kayak main skateboard jatuh patah kakinya. Jadi kita udah lari persiapan bareng, Kak Thomas patah kan, wah jiper, waduh Kak Thomas nggak ada nih, ntar sama siapa nih lari kan. Nah terus aku ingat Kak Thomas tuh bilang gini, jalan Drat sama Rian jalan. Terus ada kalimatnya aku catat nih. I should be there for to be the first witness to see my friend entering finish line for his first 42K. Gitu. Jadi ya, saya mau ada di garis finish ketika kamu nyelesain pertama kali full maratonnya 42 km gitu. Ada Kak Thomas bilang gitu tuh pas dia habis cedera, itu yang dia WA ke kita gitu. Akhirnya lanjut persiapan. 1 minggu sebelum acara itu WA grup tuh rame. Jadi yang Virgin Marathon aku doang. Rian nemenin aku lah gitu ya. Rian udah beberapa kali finish. Ada Alex Siregar itu half marathon. Istriku ikut 10 kilo sama Kak Alex Sentosa sama Kak Witri itu 10 kilo. Nah di balik layarnya ada istrinya Kak Alex, Kak Astrid tuh nyiapin water station di rumahnya. Wah itu lengkap tuh minuman macam-macam ada. Terus ada Bang Gol tuh sama Kak Thomas nyiapin water station yang di jalan-jalan gitu. Sama ada Om Didi tadi yang fotoin. Om Didi tuh yang tukang fotonya tuh. Jadi keren lah, lengkap lah. Pokoknya seru tuh, persiapannya seru. Nah di hari H jam 5 pagi nih aku sama Rian mulai gitu kan. Udah lancar 8 kilo. Istriku sama Alex Regar gabung. Mereka nyelesain 10K aman, personal best gitu ya. Lanjut. Nah di kilometer 32 tuh jadi kita rutenya dari Lebak Bulus muter ke Cinere, balik lari sampai sampai di SCBD ada Senopati. Senopati itu kita udah dapet 32 kilo, jadi tinggal last 10K kan. Nah itu aku mulai ngerasa tuh, wah nih bokong kanan nih mulai gelitik-gelitik nih kan, udah mulai ada gangguan nih gitu. Terus somehow perut mulai kembung gitu. Mulai kembung. Cuman kayaknya masih bisa lah, 10 kilo terakhir kayak masih bisa. Masuklah kita ke area SCBD, bundaran SCBD tuh. Masuk, wah itu kok mulai lama-lama mulai ngedrop gitu ya. Masih bisa, tapi muterin SCBD, balik lagi ke Senopati nih. Nah itu di tengah-tengah tuh udah mulai kilometer 35, mulai ngomong Rian, wah bro, udah mau kram nih gue bro, gue bentar deh. Gitu. Kan targetku yang penting finish kan. Kalau nggak salah itu cut off time-nya 7 jam, jadi harus finish di bawah 7 jam. Waktu itu masih sekitar 3,5 atau 4 jam. Di kilometer 35, 36 tuh mulai kram kan. Waduh, nih 36 kram nih kan. Tunggu deh, pelan-pelan deh, stretching dulu, stretching. Udah jalan lari lagi pelan-pelan, tapi ini sekarang mulai pelan. Nah, di kilometer 37,5 tuh itu aku muntah-muntah. Jadi muntah kali 2 kali. Nah, foto yang tadi tuh muncul. Itu kondisiku dari ujung kaki sampai leher sini nih, sampai bibir bawah nih, itu kaku, nggak bisa gerak. Bener-bener kaku. Jadi duduk tadi tuh di foto tuh, itu kaku. Wah, itu Kak Thomas kenapa di situ tuh, wah nyamperin pakai mobil. Itu bawa es batu, udah ditaruh di sini lah. Aku udah nggak tahu lah diapain tuh orang-orang. Pokoknya ada yang mijetin, Kak Thomas juga mijetin. Gosok-gosok pakai apa gitu ya. Jadi untung tuh ada di situ. Kan ini virtual ya. Jadi ini masih virtual nih kondisinya, masih pandemi. Jadi itu wah pada rusuh deh itu ngurusin aku doang. Jadi Rian yang harusnya bisa personal best 42K-nya berhenti. Aku udah bilang kan, Rian lu lanjut aja udah tanggung nih personal best. Nggak usah Kak, kita kan bareng-bareng finishnya gitu. Wah jadi itu semua itu yang udah finisher tuh udah nemenin semua tuh.
yang udah finish 10K, udah finish maraton, wah nyamperin tuh nungguin doang gitu, ngurusin. Itu kalau nggak salah aku di situ sejam tuh berhenti bener-bener apa ya, ini di doanya tuh udah kayak ini tuh nih bakal mati begini apa bagaimana nih gitu. Soalnya nggak pernah pengalaman sampai bener-bener di sini tuh apa senyumnya susah, ngomongnya susah gitu, sampai sini kakunya nggak bisa gerak gitu. Tapi pelan-pelan puji Tuhan bisa minum dikit-dikit, ada es, batu segala macam, itu kayaknya membantu ya. Akhirnya mikirkan nih lanjut apa gimana gitu kan, udah sejam, gimana Drat, ditungguin sama Kak Alex tuh, Kak Alex Sentosa, gimana Drat, mau jalan atau mau udahan gitu, kalau jalan yuk kita temenin gitu. Ya udah deh Kak, coba pelan-pelan. Ya udah kita jalan. 5 last 5K itu aku jalan. Kita waktu itu finishnya di rumah Kak Alex gitu. Udah disiapin makanan gede deh itu. Udah ada babi yang haram-haram udah di situ lah pokoknya. Udah nunggu gitu. Jadi lumayan ada motivasi juga tuh. Jadi ya udah last 5K itu jalan. Akhirnya kalau nggak salah pas itu 6 jaman kalau nggak salah, 6 jam lewat dikit itu akhirnya finish gitu, bisa finish ya di situ. Nah dari situ tuh aku ngerasa pengalaman sama Tuhannya tuh yang namanya persekutuan tuh yang kayak gini. Itu aku rasa di gereja gitu, nih yang persekutuan yang paling erat yang pernah aku alamin, ini yang keluarga-keluargaku tuh ini nih. Gitu. Yang bersiap dari awal, ketika di hari H aku kenapa-napa sama sekali nggak ditinggalin, bahkan diurusin, bahkan yang nggak ada urusannya sama maraton gitu ya tadi ya, Astrid lah, Alex yang cuma 10K, ada yang udah finish, itu somehow masih ada di situ nungguin gitu, cheering aku untuk finish gitu. Jadi itu menurutku ya di samping itu menyelamatkan kehidupan ya, karena kebetulan bapakku juga dokter. Setelah aku ceritain, dia tuh bilang, Data, lain kali kalau udah kayak gitu jangan jalan, soalnya itu kamu bisa mati, dibilang gitu. Bapakku bilang gitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau coba maraton di tengah-tengah jalan itu emang harusnya berhenti, nggak boleh kayak aku tetap jalan, nggak boleh. Harusnya emang udah berhenti. Itu artinya dehidrasi gitu. Sebenarnya itu dehidrasi. Jadi ada yang salah dengan cara aku fueling lah, minum nutrisi itu ada yang salah. Itu intinya gitu. Tapi di situ aku ngerasa ya itu kehadiran Tuhan yang melalui teman-teman sepelarian ini ya, seperjalanan ini dalam berlari ini benar-benar menurutku itu masih membekas banget sampai sekarang, dan impact-nya memang jadinya aku sekarang juga ya pengen kayak mereka gitu. Kalau ada pelari-pelari baru, akhirnya temenin. Itu sempat sama Kak Vera, ngajak Kak Vera, ikutan nari gitu ya, keliling-keliling Pondok Indah gitu. Jadi sampai sekarang kita puji Tuhan ada komunitas minat ya, salah satunya grup lari ini difasilitasi sama Pak Agus Amdani juga ya di komisi minat ini. Nah itu kita olahraga kayak mengubah perspektifku lah. Olahraga tuh sekarang aku main bola pun tujuannya utamanya bukan menang. Jadi termnya aku udah bukan lawan bermain, tapi teman main. Main tuh kalau pertandingan tuh ini teman bermain, ini teman main gue gitu. Kalah menang belakangan lah. Menang sih seru, tapi jangan sampai menangnya tadi ya yang aneh-aneh lah, yang ya doping lah, main kasar lah segala macam. Itu yang jadi goalnya gimana caranya bisa membangun persekutuan melalui olahraga gitu. Dan pas aku merenungkan ini itu ketemu ayat itu di Amsal 27 ya, Amsal 27 ayat 9. Kalau bahasa Indonesianya sih mungkin versi yang terjemahan baru agak nggak nyambung ya. Ya dia tulisnya gini, minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tapi penderitaan merobek jiwa, kan nggak nyambung tuh. Tapi kalau versi The Message itu ngomongnya kayak gini, just as lotions and fragrance give sensual delight. Nah, ini yang penting. A sweet friendship refreshes the soul. Jadi persahabatan yang manis tuh menyegarkan jiwa katanya. Nah, ini ayat ini menurutku relate banget sama pengalamanku di pengalaman tadi pertama kali maraton. After that mungkin sedikit bocoran, setelah itu bertobat, mulai belajar tentang nutrisi. Nah, ini ada ahli nutrisinya nih yang membantuku juga di finish race pertama yang fisik, yaitu sama Kak Karut nih. Kak Karut ahli gizi, itu nanya Kak Karut,
tolong dong mau full maraton nih, aku udah beli bukunya, nggak ngerti gimana cara bacanya, tolong bikinin nutrition plan dong. Nah, puji Tuhan Kak Ruth membantu. Nah, cerita lengkapnya nanti di kapan-kapan kali ya, sama Kak Ruth aja. Ntar mungkin ada sesi minggu depan kalau nggak salah Kak Ruth cerita-cerita tentang gizi, itu seru banget pasti. Itu mungkin ceritanya Bang Andre. Tuhan berkati. Oke, menarik ya Kak Data. Ketika kita sedang berlari dan mencapai titik terendah di kilometer krisis, nah pun juga saya juga sama punya pengalaman seperti itu. Dan itu kalau Kak Data kan di Jakarta, saya ada di Magelang, Borobudur Marathon. Di kilometer krisis itu, dan saya lari sendiri kan, running buddies, dan saya duluan karena belajar saya pelari lelet ini kan, dalam kilometer 30 sampai ke 40 itu selama 10 kilometer itu cuma bisa nangis, cuma bisa Tuhan tolong, saya cuma mau finish. Saya mau finish tapi hidup, nggak mau mati gitu. Tapi akhirnya Tuhan kasih kesempatan untuk bisa finish, dan ya udah pulang ke Jakarta bawa medali, terus disambut sama anak istri. Itu juga suatu pengalaman hidup yang luar biasa sekali. Tapi habis itu udah nyesel sih di Jawa bisa mati. Borobudur mah berat bro, persiapan naik emang turun. kurang. Jadi benar yang tadi bilang sama Kak Vera, kita emang harus sadar gitu kalau misalnya potensi diri kita ini dalam olahraga, khususnya dalam olahraga lari, kalau kita kurang latihan, terus kurang persiapan, dan satu lagi mungkin kurang berdoa dan kurang berserah sama Tuhan, pasti ada hal-hal yang tidak sempurna gitu. Nah, ceritanya dari Kak Thomas sendiri kalau lari di alam, nah ceritanya itu seperti apa Kak Thomas yang bisa di-share ke kita semuanya? Sebetulnya lari di alam macam-macam lah ya. Kita pernah lari di Sentul, naik bareng, kita belum sampai ini ya Drat ya, lari barengan di Sentul nih. Trail marathon, lari di Jogja waktu itu night trail. Terus di Bandung juga yang ada Tahura itu kan. Tapi sebetulnya poinnya sebetulnya adalah bagaimana waktu lari itu sebetulnya bukan cuma alam aja, tapi di tempat terbuka gitu ya. Tiap kali lari itu bisa dengerin heartbeat, bisa dengerin langkahku. Kadang-kadang kakinya aku ajak ngomong, jagain ya kaki kiriku lebih berat nih dan sebagainya begitu ya. Jadi kita lebih aware dengan badan. Mungkin pengalaman lariku pretty much sama dengan teman-teman. Jadi mungkin nggak perlu terlalu diceritakan gitu. Jadi 42 km itu bukan lari bukan lari yang biasa-biasa kayak 5-10 km gitu. Cuman memang pertama kali aku lari 42 km memang tujuanku lari itu untuk bagaimana memberi semangat papaku yang Pak Hari ada di sini juga. Waktu papaku di penjara, dia senang lari waktu muda, dan waktu di penjara semua keluarga kalang kabut lah ya, untuk sesuatu yang kita tahu papa nggak pernah lakukan dan dijebak dan sebagainya. Buatku itu sangat menyakitkan begitu, dan banyak orang berkata lari aja Tom, lari itu stress release juga gitu, yang nyaranin aku lari dan sebagainya. Yang kutemukan sebetulnya pada saat lari itu adalah bagaimana aku melihat kerapuhan diriku itu, dan kemudian berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong gitu. Aku ingat di Gatot Subroto yang panas itu waktu lari 42 km, Jakmar bro, Jakmar lu tau kan, sambil lari gitu kita nggak bisa cepet. Waktu itu masih Kopaja di sebelah kanan gitu. Jadi waktu Kopajanya pelan nyari penumpang, gue lari di sebelah Kopaja gitu kan. Jadi udah panas-panas jam 10 gitu kan. Masuk ke Kuningan gitu kan. Nggak banyak komunitas karena waktu itu aqua terbatas gitu. Jadi minumnya cuma Pocari panas gitu. Sampai sekarang trauma kalau minum Pocari panas. It was like berapa ya, kilometer mungkin antara 25-30. Tiba-tiba kram di bahu, bingung gitu. Kalau lari 42 km, kram di bahu ini bingung, gue mau kemana gitu, ke sini salah, ke situ salah gitu kan. Nah waktu itu aku berdoa sih, Tuhan tolong gitu, karena aku mau membuat lari ini untuk papa gitu. Dan kan aku menulis di salah satu blog begitu ya, dan aku bilang
Aku lari ini bukan buat gagah-gagahan, bukan untuk supaya orang-orang tahu aku bisa lari gitu. Aku lari supaya Papa tahu bahwa di tengah pergumulan kita dan keluarga itu kita masih punya Tuhan gitu. Dan waktu aku berlari aku cuma bilang sama Tuhan, Tuhan tolong gitu. Dan aku masuk finish dengan menangis gitu, karena aku tahu Tuhan jagain aku dan Tuhan jagain papaku gitu. Dan buat aku itu momen yang penting, karena spiritualitas berlari bukan hanya sekedar punya pengalaman harian berlatih bersama dengan Tuhan, tapi waktu kita tahu kita lu juga pasti tahu Dre, gimana waktu kita udah nggak punya harapan hidup kira-kira gitu kan, rasanya pengen berhenti gitu dalam hati, kenapa why I sign up with this race gitu kan, Drata Andre pasti ngalamin gitu. Dan satu pemikiran penting adalah Tuhan tolong, dan Tuhan kasih kesempatan itu gitu ya. Dan buatku ya kerapuhan di dalam berlari adalah ketika kita tahu keterbatasan kita tapi kita bisa masuk finish juga gitu. Dan it's not about being better than others gitu. Kalau lari itu kan orang katanya bilang, emang lu bisa juara Tom lari itu? Mana ada juara bisa lari, ya lari kita bisa juara gitu ya. Juara dunia 2 jam gitu, Drat aja 4,5 jam larinya, gue lari 5 jam, kagak bisa juara gitu. So we are not better than others, tapi we are better than ourselves. Dan itu bukan cuma secara fisik, secara spiritual, secara emosional, itu kira-kira gitu sih. Jadi gitu ceritanya bro. Oke, benar banget. Jadi kita kalau dalam olahraga khususnya ya, kalau yang saya rasakan juga begitu, kalau boleh sharing gimana kita mengalahkan rasa egois kita, terus kita bisa berkomunikasi langsung sama Tuhan. Nah, aku pengen dengar juga nih cerita dari teman-teman yang ada di sini. Mungkin ada sesuatu yang bisa di-sharing terkait spiritual olahraga ini. Boleh langsung raise your hand. Dan kita bisa juga, dan mungkin ada yang mau ditanyakan secara khusus sama Kak Vera, it will be nice. Silakan open mic. Oke, silakan Kak Lala. Kak Lala juga pelari nih, Kak Lala. Ini atlet luar biasa ini. Mantap. Atlet ini. Master, atlet master. Aku mau cerita sedikit ya, saat malam Bapak Ibu semuanya. Jadi saya mau sedikit cerita, sebetulnya ceritaan saya ini, tadi saya mau cerita yang mana ya? Cilah, sombong banget. Padahal biasa-biasa aja. Jadi saya mungkin mau sedikit cerita tentang bagaimana saya ketika trekking ya, gitu. Trekking karena saya suka naik gunung. Lari, wah saya kalau suruh full maraton kayak Thomas sama Drata kayaknya bukan kalibernya kali gitu ya. Nggak bisa tepatnya gitu ya. Jadi hanya separuhnya aja udah rasanya aduh gitu. Ya. Oke, sedikit cerita aja ya Andre ya, sebentar Siap, aja. Lala. Ya. Jadi cerita itu dimulai pada suatu saat saya itu pergi ke, mungkin teman-teman pernah dengar ya, Inka Trail ya. Jadi saya itu suka olahraga banget gitu ya. Kalau olahraga itu memang seperti Kak Vera, saya dari kecil suka olahraga. Jadi pada saat agak tua gitu ya, masih seneng naik gunung gitu ya ceritanya. Nah kemudian Inka Trail itu di Peru. Inka Trail itu di Peru, tepatnya mau ke Machu Picchu. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar ya. Jadi di Peru itu ada satu tempat namanya Machu Picchu. Jadi kalau ditanya saya tuh ngapain ke sana? Saya suka alam gitu. Dan saya suka camping. Saya suka alam, saya suka camping, saya suka trailing. Nah udah. Jadilah saya ke sana dengan rombongan besar. Rombongan besar saya itu terdiri dari banyak orang dari sekitar 7 negara ketika itu. Nah, saya bersama dengan teman saya 3 orang yang lain, gitu ya. Saya satu tenda dengan teman saya namanya Maya, gitu ya. Saya memang diajak oleh Maya. Nah, pada saat jadi ceritanya kami itu dibagi per tim, satu tim itu kalau nggak salah sekitar 15 orang lah gitu ya. 15 orang dan timnya gede banget. Dan selalu ada guide
kita di depan sama di belakang. Kita naik gunung nih ceritanya ya, naik gunung. Waktu itu kita pada hari ketiga atau keempat gitu kami mendaki gunung setinggi sekitar 4.200 meter itu dalam keadaan hujan lebat ya. Jadi kami sudah berhari-hari jalan dan itu satu trek yang sangat berat ya. Dan kami setiap saat itu selalu habis itu camping gitu ya. Camping, kemudian tidur di tenda. Nah, pada hari itu spesial sekali karena itu adalah tanjakan yang paling berat, 4.200 meter dalam keadaan hujan di Peru, dingin sekali. Satu keadaan yang kayaknya nggak mungkin dan saya harus bawa backpack. Backpack itu isinya sekitar 30 liter lah gitu ya, nggak berat-berat ya, daypack gitu ya, karena bawaan kami itu sudah dibawa sama ada yang membawakan gitu ya. Jadi kita bawa yang 30 liter tapi tetap ada beban gitu. Nah, kita naik. Suatu saat Maya saya lihat dia ketinggalan jauh sekali gitu ya. Waduh, saya bilang, saya kepikiran, aduh Maya, tapi Maya akhirnya didampingi oleh guide yang paling belakang. Jadi Maya itu dalam keadaan napas yang sudah satu-satu napasnya. Saya sangat worry sama Maya gitu. Aduh, saya doain Maya, aduh Tuhan, semoga Maya bisa sampai atas gitu. Karena ceritanya itu bukan hanya sampai atas, tapi harus turun lagi gitu. Dan kami ada satu kendala, kalau kita sampainya itu malam gelap, sampai tendanya kita akan repot gitu, cari jalan ke tenda repot. Dan itu kami tidak ditemenin satu-satu gitu. Kami bisa duluan gitu, bisa karena 15-20 orang ini hanya cuma 2 guide-nya, jadi nggak bisa satu-satu. Akhirnya saya nggak bisa nemenin Maya, tapi sudah dibantu sama guide yang paling belakang, saya naik sendiri akhirnya. Saya naik sendiri, betul dalam keadaan hujan deras. Kita pakai jas hujan. Sampai atas tuh saya hanya cuma berdoa saja sama Tuhan. Di situ saya rasanya ada ketakutan. Tapi ketika pada saat saya berdoa itu, saya merasa tiba-tiba pas saya naik sampai puncak, saya tunggu Maya. Oh Maya di ini saya lebih sejahtera ketika itu karena Maya didampingi sama guide-nya. Saya ketemu Maya. Kemudian Maya bilang, Lala kamu turun karena aku sudah ada guide. Kamu turun sendiri. Akhirnya saya turun sendiri, Andri, waktu itu. Saya turun karena harus mencapai ke base camp. Base camp kita di lain tempat sana. Benar itu benar-benar maghrib. Udah mulai gelap-gelap. Nah ketika itu saya udah mulai ada aneh-aneh itu. Di depan saya ada teman yang kalau nggak salah itu dari negaranya mana ya, India atau mana itu? No. Dari UK kalau nggak salah. Tangannya ininya lengannya ini bergeser di depan saya itu. Aduh, dia jatuh terus namanya itu yang lepas gitu ya. Tangannya itu lepas dari bonggolnya ini. Terus saya tuh membantu. Saya bilang, lah, so you need help? No. Well, don't worry gitu ya. Jadi dia bilang, I'm okay. Dia bilang, waduh, kamu nggak okay. Karena kita tuh satu-satu. Jadi jalannya tuh satu-satu. Kita nggak rombongan lagi gitu. Jadi yang cepat sampai camp itulah yang akan safe gitu. Aduh, saya juga mikir saya nggak bisa bantu. Saya mau bantu apa gitu ya. So you are okay. Terus di belakangnya ternyata ada lagi temen gitu ya. Saya bilang, do you mind if I just, aku jalan. Oh ya, no, go ahead. Aduh, saya sambil doain dia. Di situ tuh banyak pergumulan. Jadi saya mikirin Maya, saya mikirin dia, kemudian saya mikirin diri saya sendiri juga. Karena saya harus mencapai camp yang masih jauh. Dan dalam keadaan masih hujan. Gelap. Yep. Akhirnya saya jalan sendiri, Andri. Saya jalan sendiri karena nggak tahu waktu itu ada yang sudah duluan. Saya termasuk rombongan yang tidak cepat sebetulnya. Di situ tuh saya benar-benar kalau saya bilang sport spiritualitas gitu ya, sport spirituality itulah yang saya alami gitu ya. Saya pada saat itu benar-benar ngerasa dirangkul sama Tuhan, dituntun sampai saya ke camp
dengan safe, padahal di situ tuh banyak suara-suara aneh di hutan, karena itu hutan sebetulnya, hutan gitu ya. Dan aduh, saya kalau cerita masih merinding gitu ya, karena kayaknya ada suara kayak gonggongan serigala gitu, atau kadang-kadang yang bruk gitu. Saya sampai, nah jadi saya tapi gini, kalau ditanya, kamu takut nggak lah ketika itu? Enggak, karena aku berdoa. Karena aku tahu aku didampingi sama Dia, sama Tuhan. Jadi aku nggak ngerasa takut. Aku mantep jalanku. Malahan jalanku itu cepat. Ya, padahal tadinya naik capek, tapi aku agak sedikit setengah berlari. Batu-batunya aku perhatiin satu-satu sampai aku berdoa, Tuhan, tolong hamba Tuhan, dampingi hamba, aku membutuhkan Engkau saat ini. Itu yang namanya Roh Kudus itu kayak nuntun tuh, kayak aku ada guide-nya itu, Andre. Rasanya tuh. Nah, di situ aku ngerasa bahwa kita nggak pernah sendirian di dalam keadaan apapun. Itu kira-kira, Andre, aku sharingnya. Jadi yang tadi Kak Vera katakan bahwa ini menyangkut kesadaran penuh tentang fisik dan psikologis, itu sangat benar, Vera. Dan yang dikatakan menemukan makna perjumpaan dengan Allah. Ketika itu saya menemukan perjumpaan dengan Allah. Karena Allah yang membantu saya. Saya nggak ada guide, tetapi Allah is my guide and my guidance. Karena di situ juga ada satu jalan, kalau ke kiri itu saya jalannya salah, terus Tuhan bilang, lu kanan lah. Benar. Waktu kanan, benar tuh campnya. Kalau saya ke kiri, saya sudah pasti salah. Dan itu sudah gelap gulita. Itu aja, Andre. Thank you. Oke, baik. Terima kasih, Kak Lala. Kalau bisa kita bilang, Ebenezer, sampai sini penolong, sudah menyertai ya. Yes. Oke, benar. Tadi udah kita berbagai cerita dan pengalaman terkait bagaimana spiritual olahraga itu. Tadi Kak Vera juga sempat cerita mengatakan bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu tidak hanya pribadi, tapi juga dengan kelompok, sama dengan komunitas. Nah, di sini sudah bergabung dengan Pak Agus Hamdani. Selamat malam Pak Agus, yang akan bercerita tentang Komisi Minat Komunitas Olahraga. Nah, ini nih, saya belum bergabung juga nih di sini Pak. Nanti saya mau bergabung deh sama Kak sama Kak Thomas. Oke, silakan boleh cerita Pak Agus, apa yang bisa disampaikan dan share ke teman-teman semuanya. Terima kasih Andre dan juga teman-teman, juga Bu Vera yang udah memfasilitasi dan memberi wadah ya buat komunitas olahraga ini bisa berbicara di sini gitu. Tadi udah diawali Kak Thomas, Kak Drata ya. Kak Thomas ini komandannya dari RWR. Kalau kita bilang RWR, ada run, walk, sama ride. Jadi komandannya Kak Thomas. Yang dimana kami bergabung itu karena kolaborasi. Jadi ada komunitas-komunitas yang udah ada. Saya ajak, ayo masuk dong di dalam komunitas olahraga GKI Pondok Indah, Komisi Minat gitu. Dan Kak Thomas bersedia. Kemudian kalau kita lihat ini dari belakang dulu ini ya mungkin. Jadi kemudian ada tenis. Tenis juga ada Kak Deki ya yang komandannya, Kak Deki yang mengelola tenis. Siapa yang mau bergabung silahkan, bisa RWR, bisa tenis, dan juga satu lagi golf. Mungkin wah kok ada golf juga ya gitu di Pondok Indah ini ya. Dulu pada waktu awalnya itu kita bangun Geraha Persahabatan. Mungkin kalau teman-teman ingat, kita mulai dengan penggalangan dana melalui golf ini. Dan sampai sekarang kita masih dikomandani oleh Rainer ya. Nanti ada nomor telepon, ada semuanya ada di sini ya. Bisa teman-teman yang mau bergabung silahkan. Kita udah nanti siapkan WA grupnya sendiri dan juga nanti harinya apa. Kebanyakan nih hari Rabu kalau yang komunitas golf. Kalau tenis baru mulai lagi nih. Lagi baru mau digalakan, kemungkinan hari Sabtu. Begitu juga dengan RWR ya, hari Sabtu ya run itu lari Kak Thomas katanya hari Sabtu pagi jam 6. Jadi ini kelihatannya hari Sabtu ini akan jadi hari olahraganya GKI Pondok Indah nih. Jam 6 lari gitu ya. Jam 9-nya nanti ada tenis meja juga yang pertama ya, tenis meja. Kemudian jam 1 ada catur, jam 3 ada yoga lates ya. Nah, ini ada masing-masing ada komandannya di situ.
dari tenis meja, catur maupun yoga. Mungkin nanti bisa bergabung tuh kalau Kalala ada pendaki gunung, terus tadi ada Kak Yulita Siap. angkat beban gitu ya, kita bisa tambah banyak lagi. Tapi itu yang berat-berat. Kalau yang di kita ada yang ringan-ringan ini, yaitu tenis meja atau pingpong, kemudian catur, dan juga yoga lates. Yoga lates yang paling baru, karena pada saat yang lalu mungkin ada yang ikut, itu dikomandani oleh Sarah, kemudian sekarang instrukturnya adalah Bu Priska. Bu Priska baru menjadi anggota jemaat kita, dan juga beliau ingin melayani di kita melalui, karena dia sebagai pelatih yoga di luar, profesional, dia mau melayani di GKI Pondok Indah. Jadi pelayanan dia untuk kita. Jadi silakan yang mau bergabung, silakan bersama-sama. Mau pingpong, mau RWR, mau tenis, golf, dan catur ya, kita bisa bersama-sama. Nah, khususnya saya karena lebih fokus juga di pingpong ya, tenis meja. Jadi saya juga mengajak karena ini olahraga yang lumayan ringan ya, ringan tapi juga berkeringat. Kemudian pingpong ini seperti olahraga yang lain, dari Komisi Minat ini kami mengajak dari luar. Jadi kita lintas agama, lintas usia. Mau dari umur 5 sampai umur 86, silakan. Mau wanita, pria, silakan. Kita bisa bersama-sama. Jadi kita menyahabati sesama kita, menyahabati orang yang dari luar juga. Kita merupakan persekutuan. Tadi di RWR juga ada persekutuan yang erat ya dengan kita sesama maupun dengan orang lain dari luar. Kita menyahabati mereka. Kita istilahnya menembus tembok-tembok gereja yang tadi mungkin wah ini eksklusif ya, tapi kita coba berusaha untuk inklusif. Siapapun yang mau silakan bergabung asal dengan tata tertib tertentu ya, sesuai dengan GKI Pondok Indah. Nah, khusus tadi di pingpong itu kita banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Seperti tadi yang dikatakan ada kepedulian ya. Terus kalau misalnya sportivitas itu lebih adanya apa? Kita dapat dipercaya. Main kita tahu dia pasti nggak curang. Kita dipercaya, kita dapat dipercaya. Ada teamwork. Ya. Kemudian tadi saling menolong, saling membantu selalu ada. Jadi banyak yang pemula ikut bergabung ya di komunitas kita. Ini pasti yang senior akan membantu yang juniornya. Yang udah lebih bisa akan membantu yang belum bisa. Terus seperti itu kita udah lakukan. Jadi mulai dari awal membantu, misalnya contohnya pingpong ya, paling gampang karena saya lebih di situ. Jadi pada waktu datang ada yang beresin meja, setelah selesai ada yang kembali beresin nutup meja dan sebagainya. Ada lampu-lampu yang nyala kita matiin, AC yang nyala juga kita matiin gitu, sampai dan seterusnya. Nah, banyak yang baru bergabung saat ini juga mungkin dari sini ada penetua Ruth dengan suaminya dan anak-anaknya. Ada dulu mantan penetua Boy Kusuma bawa cucu-cucunya. Terus di sini ada Pak Hari juga atlet pingpong juga. Jadi banyak, termasuk nih Kadrata nih pernah tanding juga sama Pak Tumpal. Jadi kita membawa kegembiraan dalam olahraga ini gitu. Jadi kalau dibilang spiritual dalam olahraga atau olahraga yang membawa kita mempererat hubungan kita dengan Tuhan dan sesama, ya olahraga ini termasuk juga. Apapun itu, tenis contohnya tenis atau RWR itu ya itu erat, kumpul pasti kumpul tuh. Habis itu katanya ada yang sediain makan, ada yang sediain macam-macam ya gitu, tenis juga gitu. Jadi itulah gitu persekutuan kita. Cuma mungkin bukan persekutuannya di gereja, persekutuannya kita di lapangan gitu. Olahraga yang mengolah fisik, memaintain fisik kita untuk apa? Untuk tadi supaya kita lebih kuat, supaya kita lebih sehat. Dan inti dari semuanya itu adalah tadi beribadah kepada Tuhan, memberikan persembahan tubuh yang benar.
yang benar tadi, Yep. memberikan tubuh kita sehat itu untuk apa? Untuk bisa membantu orang lain, lebih kuat, bisa menolong orang lain, dan sebagainya. Jadi saya berterima kasih sekali untuk panitia maupun juga Bu Vera yang memberikan wadah komunitas olahraga ini, sehingga kita bisa berdiskusi malam ini, bisa menyampaikan ada apa aja sih olahraga di Pondok Indah ini. Mungkin masih banyak yang sekarang ini karena dikelola pemuda ya. Ada futsal, ada badminton di Tirta Marta, itu badminton. Ada juga basket di Tirta Marta juga dulu. Cuma karena pandemi kebanyakan kita udah mulai berhenti. Nah, nggak tahu nih, belum mulai lagi. Jadi nanti kalau misalnya dimulai lagi, kita bisa diperkaya dengan olahraga yang ada di GKI Pondok Indah ini. Tapi juga untuk apa sih? Ya untuk membangun tubuh kita, memberikan kesehatan, dan juga kembali lagi memuliakan Tuhan. Jangan pada saat kita karena malas ya, karena malas, mungkin tadi dibilang karena makan banyak, terus karena kurang nutrisi ya gitu. Dan jadi banyak hal-hal yang harus kita lengkapi sehingga olahraga kita ini bermakna, bermanfaat gitu. Bermanfaatnya untuk itu. Kalau kita nggak kuat, kita nggak bisa membantu orang lain. Tapi kalau kita lebih kuat, kita akan bisa menolong, kita bisa membantu dan sebagainya. Kalau ada yang nggak bisa olahraga secara fisik, nggak apa-apa, ada ladang pelayanan lain. Jadi bukannya kita mengkotak-kotakan, tapi ada ladang pelayanan lain yang juga tidak harus dengan fisik. Tapi yang pecinta ini olahraga fisik juga menjaga emosional ya, pikiran kita ya dan sebagainya. Ya, mari silakan bergabung dengan komunitas olahraga di Komisi Minat GKI Pondok Indah. Terima kasih. Baik, siap. Terima kasih Bagus untuk sharingnya. Jadi ada 6 cabang olahraga yang bisa diikuti, tak hanya untuk jemaat khususnya ya, untuk jemaat, tapi juga bisa untuk simpatisan. Jadi bisa ajak tetangga, bisa ajak sahabat untuk bergabung bersama, berolahraga bersama. Kita juga sambil perjumpaan dengan sesama, di mana ini masuk dalam kaitan dan nilai-nilai sportivitas ini. Nah, tadi di kolom chat juga ada yang udah nanya tadi, kayaknya oke nih untuk ikutan main tenis meja kalau waktunya pas nih. Wah, ini dari Jovan Hutajulu. Oke, terus ada juga nanya sepak bola setiap hari apa? Oke, nanti mungkin boleh tiap IC-nya bisa langsung menjemput bola untuk calon-calon anggota yang bertalenta ini ya. Oke, kita masih ada waktu untuk open Q&A. Kira-kira ada dari peserta webinar kita, Bapak Ibu semuanya ada yang ingin bertanya langsung terkait tema kita pada malam hari ini, langsung ke Kak Vera. Waktu tempat dipersilakan. Silakan, raise your hand. Silakan Pak Gunawan. Karena belum ada, mungkin saya tambahkan. Tadi yang ada yang mau gabung dengan tenis meja, kita hari Rabu itu pukul 6:30 pagi. Kemudian hari Sabtu pukul 9. Jadi kalau mau bergabung ada nomor saya, ada nomor ini si Charles ya. Atau kalau di Warta ada juga yang pemuda, ada bagiannya dan sebagainya. Silakan kontak atau tanya kantor gereja. Terima kasih. Ya, nanti slide terkait informasi boleh tayangin lagi Kak ya, untuk updatean buat dicatat lagi sama teman-teman peserta. Nah, Pak Gunawan angkat tangan, silakan Pak Gunawan dengan pertanyaannya. Monggo. Ya, terima kasih, Andre. Ada pertanyaan untuk Kak Vera nih. Saya tertarik dengan yoga. Dulu pernah latihan yoga di Gandhi Memorial School sana ya. Udah lama sekali. Nah, saya itu pernah tanya ke seorang pendeta di GBI, Kak Vera. Orang Kristen boleh yoga nggak, Pak Pendeta? Gitu ya. Itu jawabannya negatif, nggak boleh. Itu dasarnya agama Hindu itu, katanya gitu. Bagaimana menurut Kak Vera?
Kalau saya Ya. sih, saya tidak setuju dengan pendapat itu ya. Ini kita ambil olahraganya kok, bukan spiritualitasnya. Ya. Bagaimana menurut Afira? Ya, makasih Om Gunawan. Memang yoga itu dalam sejarahnya gitu ya, atau dalam perkenalannya lah kalau mau dibilang ya, bersama dengan kekristenan itu sangat dicurigai begitu ya. Dicurigai karena dianggap satu mungkin menyembah yang lain begitu ya. Lalu ada kuasa roh yang lain gitu ya. Saya 4 tahun yoga Om. Saya 4 tahun yoga di Iyengar Yoga begitu ya. Buat saya pada awalnya saya mencoba juga untuk terbuka begitu ya, untuk mengenal. Tetapi saya menghayati benar ya bahwa bahwa gini, segala sesuatu sebenarnya semua agama begitu, semua keyakinan mencoba selalu terhubung dengan yang ilahi, gitu ya, terhubung dengan ilahi dalam segala aktivitas mereka. Termasuk dengan olahraga. Jadi kalau dibilang itu olahraga agama Hindu, itu adalah mungkin bagi mereka itu yoga menghubungkan mereka dengan spiritualitas mereka begitu. Pada saat mereka memberi nilai untuk itu. Buat saya, ketika saya menghayati yoga sebagai cara saya menghayati spiritualitas, memberi makna spiritualitas terhadap olahraga yoga, maka saya menganggap itu bukan soal penyembahan saya kepada Allah lain ya, tetapi justru membuat saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam yoga, pada saat seperti saya tadi katakan, saya tuh belajar satu hal yang menurut saya itu penting sekali, dan itu menjadi spiritualitas kekristenan, yaitu nafas. Nah, kadangkala kita tuh abai terhadap nafas. Di dalam yoga tuh saya belajar mendengar nafas gitu ya. Mendengar nafas, aware terhadap nafas, mengelola nafas. Ternyata itu berpengaruh terhadap banyak hal, termasuk dalam kesehatan. Di situ kemudian saya mengatakan, itu kenapa ya Tuhan meletakkan nafas dalam tubuh kita dan memberi kekuatan bagi tubuh kita di dalam nafas ini. Itu kenapa ya kemudian secara spiritualitas mengatakan doa itu seperti nafas kehidupan. Lalu saya mencoba menghayati nafas sebagai sebuah kedekatan saya berbicara sama Tuhan. Itu menjadi sebuah cara kita spiritualitas. Maka kalau dikatakan yoga bertentangan dengan iman kekristenan, atau boleh nggak orang Kristen yoga? Saya mengatakan boleh gitu ya, karena justru di dalam seperti tadi olahraga ya, spiritualitas olahraga, mengolahraga kita, tetapi bukan sekedar mengolahraga kita, tetapi dibuat sebuah spiritualitas di dalam mengolahraga kita gitu ya. Bagaimana kita menghayati itu menjadi perjumpaan. Maka saya menghayatinya tuh layer demi layer begitu ya. Penghayatan iman kita itu nggak hanya dibangun dalam pengajaran terhadap dogma, tetapi apa yang saya pahami dalam dogma, apa yang saya pahami dalam pengajaran, apa yang saya imani di dalam pengajaran, kemudian saya hidupi termasuk di dalamnya dalam hal ini olahraga. Itu tuh layer demi layer dibukakan Tuhan. Oh, ini yang dibilang Tuhan gitu ya. Nah, itu yang dibilang spiritualitas olahraga. Pada saat kita diberi kacamata baru sama Tuhan untuk melihat kehidupan kita, bahkan tubuh kita lewat olahraga. Saya punya banyak pengalaman seperti semua teman-teman yang berolahraga. Punya banyak pengalaman ketika kita mengaitkan olahraga sebagai spiritualitas, kita tuh punya kacamata baru untuk melihat hidup ini. Oh, ini tuh. Ya, oh Tuhan, saya ada gerakan-gerakan yoga tuh buat saya yoga itu agak sakit gitu ya, karena itu dia di stretching begitu. Tapi di situ mengatakan, oh saya di yoga tahu kalau kaki saya tinggi sebelah. Jadi begitu ini, oh ternyata kanan saya lebih tinggi daripada kiri saya ya. Saya nggak nyampe di sebelah sini. Di situ saya belajar kenal tubuh saya. Oh, yang saya pikir take it for granted gitu ya, terima tubuh ini kan kayak udahlah dikasih tubuh sama Tuhan. Lalu saya melihat lebih detail. Oh, seperti ini tubuh saya. Lalu ketika di stretch, dipanjangin begitu ya, saya tuh ngerasa gitu tubuh saya tuh memanjang gitu. Gerakan itu tuh seperti membuka gitu. Dan di situ saya katakan pada saat-saat tubuh itu dibuka, aduh Tuhan, itu tuh ucapan Tuhan,
aduh terima kasih banget ya, kayak gitu ya. Itu tuh sesuatu yang membuat kita, oh iya ya, Tuhan tuh deket loh sama kita. Betapa tubuh ini nih, kita, Thomas tadi mengatakan terima kasih. Kita seringkali lupa ya terima kasih sama tubuh kita gitu ya. Iya ya, tubuh ini tuh pemberian Tuhan yang ajaib banget ya. Setiap sel dalam tubuh kita itu mengingatkan, setiap bahkan setiap aliran darah kita tuh mengingatkan kita kepada pemilik kehidupan ini, pemilik tubuh ini. Jadi kan kita merasa bersyukur. Jadi kalau mengenai yoga, Om, saya mengatakan ya itu menjadi salah satu bentuk olahraga yang bisa kita maknai menjadi perjumpaan kita bersama dengan Tuhan, bergembira atas tubuh, mengelola tubuh, dan memuliakan Tuhan dengan tubuh seperti yang ditulis dalam Alkitab. Ya, terima kasih Kak Vera. Kasih Om. Saya ikut juga lates deh gitu. Ya, hati-hati Om. Saya cedera 2 kali di yoga, saya kata oke, stop. Sehingga gitu ya, awareness kita muncul ya sama tubuh ya. Saya 2 kali yoga begitu ya, udah 4 tahun. 1 kali sampai cedera ke dokter, saya yoga lagi, cedera lagi, saya bilang oke, ini stop. Saya harus awareness ya. Gitu ya. Stop buat saya. Nanti saya kembali lagi gitu ya. Pak Andre, bisa saya sharing kekerasan yang mengenai yoga ini? Ada waktu? Oke, baik sih Pak Gunawan untuk pertanyaannya dan juga Kak Vera untuk penjelasannya. Tadi Pak Hari raise hand, silakan Pak Hari. Saya mau sharing mengenai silakan. Yoga, apakah boleh ikut apa enggak? Waktu saya baca buku itu ada yang dinamakan mistisisme yang perjumpaan dengan Tuhan. Nah, di dalam yoga itu mereka berjumpa dengan menjadi satu dengan bukan Tuhan, alam semesta. Dia menjadi satu dengan alam semesta. Itu bukan mistisisme Kristen. Kita bicarakan lebih baik Kristen, karena Kristen itu adalah menjadi satu dengan merenung, tentunya dengan diam merenung menjadi satu dengan Yesus Kristus yang adalah Allah Tritunggal. Nah, itu bedanya. Nah, dia ada lagi mistisisme gereja Jawa. Dia menjadi satu dengan Tuhan yang adalah yang mutlak. Nah, itu bukan Tuhan Yesus Kristus, bukan Allah Tritunggal. Itu beda. Nah, itu dengan begitu kita bisa membedakan, kita merenung dengan diam menjadi satu dengan Allah Tritunggal. Nah, itu bedanya kita. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Hari untuk penyampaian insight-nya. Dan aku mau lempar lagi Q&A. Apakah Agi ada yang mau bertanya? Ada di chat. Oh, ada yang di chat. Oke, baik. Aku. Ya, terkait dengan olahraga yang kekerasan seperti tinju, gulat, karate. Dan ya betul, saya silakan, Kak. mungkin saya begini. Di setiap bentuk olahraga itu selalu ada awareness untuk menjaga keselamatan. Ya, semua bentuk olahraga saya yakini, termasuk karate, gitu ya. Ada wilayah yang boleh dipukul, ada wilayah yang nggak boleh, termasuk tinju, begitu. Jadi selalu ada hal yang dijaga, karena karate itu bukannya gladiator ya. Olahraga yang model gitu tuh bukan gladiator. Dulu kan ada ya yang disebut dengan gladiator, manusia lawan manusia, emang untuk dimatikan, begitu ya. Itu menurut saya tentu tidak sesuai, begitu ya. Tapi ada olahraga yang memang seperti karate, tinju, dan seterusnya, begitu. Memang itu agak keras, begitu ya. Tapi toh di dalam olahraga itu dengan bentuk yang seperti itu, tetap pertama safety. Ya, safety itu dijaga. Maka ada banyak bentuk organisasi yang untuk mengawasi bagaimana olahraga itu dapat berjalan dengan baik dan aman, begitu ya. Jadi ada safety-nya, ada aturannya. Yang kedua, fairness-nya. Fairness-nya itu tetap ada di semua bentuk olahraga, sportivitas olahraga itu harus dijaga, termasuk ya juga dalam tinju dan karate. Fairness itu ada, begitu. Dan bagaimana kita menghayatinya, ya itu tetap dijaga, begitu ya. Bagaimana kita menghayati spiritualitas, ya pada saat saya nonjok, katakanlah ya, itu tuh bukan soal saya benci dia, kan orang mukul karena benci dan marah, dan orang mukul karena olahraga itu kan beda, gitu ya.
Jadi kenapa itu bukan kekerasan dalam arti saya ingin menghancurkan orang lain, tetapi ada sebuah teknik-teknik yang dinilai dari jenis olahraga ini untuk kemudian dikatakan dia bisa mendapatkan nilai atau menang begitu ya. Nah, sebenarnya bagaimana memberi nilai spiritualitas kepada pada olahraga yang bentuknya seperti ini gitu ya. Bentuknya ya sekali lagi, satu ya kita harus tahu benar artinya dari keselamatan, bahwa kemampuan saya menendang orang lain atau meninju orang lain itu bukan ingin mematikan begitu ya. Saya tidak terlalu tega sih ya untuk menonton tinju, tapi orang tua saya senang banget tinju tuh. Nonton tinju, bukan senang tinju ya, senang nonton tinju gitu ya. Tapi beberapa kali misalnya tontonan tentang hal itu, saya bisa melihat bagaimana sportivitas atlet tinju begitu ya. Pada saat pukulan dia mungkin sampai membuat lawannya tersungkur kesakitan, dia akan menjumpai untuk lawan yang baik yang harus dibangun dari spiritualitas itu, dia akan menjumpai untuk memastikan begitu ya lawannya itu dalam keadaan cukup baik. Nah, itu yang harus dijaga dalam spiritualitas olahraga yang jenisnya seperti itu. Sama saja bahwa kita harus tetap, kalau misalnya olahraga lari itu tuh awareness keselamatannya siapa? Saya. Kan nggak ada orang lain yang ya akan sangat jahat gitu ya kalau ada sesama pelari nyengkat pelari yang lain demi dia menang, itu kan jahat sekali begitu ya. Tetapi siapa yang bisa mengatakan oke, ini saya harus berhenti, Derata mengatakan saya sudah sampai kaku di bawah bibir gitu, ini siapa yang menentukan saya ini olahraga atau mau mati begitu ya. Siapa awareness apa kalau olahraga jenis itu? Saya awarenessnya tuh ada di dalam diri saya untuk mengatakan jangan sampai olahraga ini membuat saya abai terhadap alarm tubuh dan mencelakakan tubuh. Padahal kan kita mau membuat bagaimana lewat olahraga kita memelihara, mengasihi tubuh begitu. Nah, dalam olahraga itu awareness tuh saya terhadap tubuh saya. Dan dalam awareness ke olahraga yang sifatnya keras seperti itu, ya saya juga awareness terhadap keselamatan orang lain. Pada saat saya memukul, ada aturan yang harus saya jaga, bagaimana pukulan saya ini tidak membuat orang lain sampai celaka atau tidak aman. Jadi menurut saya itu yang olahraga jenis terus ya, olahraga bela diri begitu ya, itu harus dijaga supaya kita menghayati spiritualitasnya, tetap spiritualitas kita, perjumpaan kita dengan Tuhan ya, rambu-rambunya dijaga, menjaga orang lain, dan pada saat kita melatih itu juga kan seorang petinju, seorang pegulat gitu kan, dia juga harus melatih diri dalam latihan personal begitu ya. Nah, latihan personalnya itu juga menjadi sebuah cara dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan juga di situ. Banyak ya cerita-cerita juga yang sangat inspiratif dari petinju misalnya ya, pada saat dia dulu ada beberapa film itu yang dia merasakan bagaimana lewat olahraga itu perjumpaan dengan Tuhan. Rocky gitu ya. Film Rocky, Kak. Ya, betul. Di Netflix. Sama. Iya, benar. Oke, adakah dari yang lain ingin bertanya terkait spiritual olahraga atau sport spiritual kita sebagai tema besar pada malam hari ini? Pak Agus. Silakan Pak Agus. Andre. Oh, Pak David. Pak David, silakan. Selamat malam, Pak Andre. Selamat malam, Kak Vera. Saya hanya untuk share aja ya. Seperti tadi kalau Kak Lala bilang senang hiking ya. Saya juga waktu mahasiswa itu ada pertandingan hiking. Itu waktu itu masuk ke daerah di mana ya? Gunung Putri kalau nggak salah, daerah Sukabumi. Nah, itu daerah rawan karena banyak seperti sulfat jadi belerang. Nah, di situ kita diajarkan lah untuk kita sportivitas dan juga setia kawan. Kenapa? Kalau ada barang jatuh atau apapun, kita kasih tahu. Jangan diambil, biar aja. Karena apa? Karena pada waktu di bawah, saya melihat kok banyak anjing mati. Berarti ada satu masalah, menghirup udara, belerang gitu. Jadi kita sama-sama, walaupun pertandingan, tapi kita memperhatikan dan juga keselamatan kepada peserta semua. Itu salah satu tuh, Kak Andre, yang saya alami. Ya kan? Nah, seperti juga mungkin dulu seperti Pendeta Vera ya, bahwa memasyarakatkan tinju
bukan meninjukan masyarakat kan ya. Dulu kan istilahnya seperti itu, ya kan, memasyaratkan tinju tetapi meninjukan masyarakat. Tidak seperti itu. Nah, ini sebola juga saya sampaikan ke Andre bahwa ini adalah di bawah bidang Mabit Persekutuan, ya. Mabit Persekutuan itu membawahi adalah Komisi Minat. Saya berterima kasih kepada Pak Agus dan teman-teman, Kak Thomas, Kak Drata yang telah share membantu kepada Komisi Minat ini untuk sebetulnya untuk sama-sama lah kita ini. Misi kerajaan Allah itu kan bukan di pada kita sendiri-sendiri, tetapi adalah suatu persekutuan. Persekutuan itu di mana Pendeta Vera yang pernah mendampingi, yaitu lebih banyak mengetahui. Sekian, Andre. Sekian, Pendeta Vera. Makasih Pak David. Makasih Pak David. Oke, ada lagi yang ingin sharing atau bertanya? Jadi Andre, saya. Vera? Oh ya, silakan. Saya mau menambahkan aja, Bu Vera tadi yang disampaikan itu baik sekali ya, mengenai olahraga bela diri. Jadi kalaupun kita bisa bela diri itu bukan untuk gagah-gagahan atau nonjok orang, gitu. Tapi kita mungkin membantu malah. Saya cuma share dikit, kesaksian dikit. Pada waktu kapan itu pernah ada motor orang dipepet di depan rumah saya itu. Sampai orangnya minta tolong. Ternyata ada dipepet 2 orang yang dari Indonesia Timur lah. Tahu ya mungkin ya, besar-besar gitu. Karena minta tolong gitu, saya samperin gitu. Saya samperin di samping-samping kan orang nggak ada, ya mungkin nggak tahu atau cuek atau takut. Nah saya samperin ada apa gitu. Ternyata mereka mau ngerampas motornya, katanya nggak bayar gitu kan. Jadi saya sampaikan, ditanya juga, akhirnya saya menengahi gitu. Saya bilang jangan ada keributan di sini, ini wilayah saya gitu. Saya bilang gitu ya. Jadi tolong jaga gitu. Nah terus udah saya tanya yang pemotornya juga, enggak katanya saya bayar sendiri gitu. Tapi yang 2 orang ini debt collector gitu ya, mau ngerampas motornya karena nggak bayar. Gitu. Akhirnya ya udah, karena saya ada di tengah-tengah mereka itu, akhirnya yang 2 orang ini nggak berani. Gitu kan. Akhirnya saya bilang, oke, kalau misalnya mau itu selesaikan di kantor polisi. Saya bilang. Akhirnya singkat cerita, ya udah motor ini ke kantor polisi dan saya minta ada orang yang dampingin tuh. Jadi karena akhirnya kan jadi banyak orang yang berkerumun tuh. Akhirnya dibawa ke kantor polisi, tapi yang 2 orang ini nggak tahu nih apakah ngikutin atau kabur gitu. Jadi modus-modus seperti itu gitu. Itu salah satu contoh aja. Terus yang berikutnya juga ya karena kita istilahnya kita bisa melihat ya orang ini ada yang ya kayak di stasiun, di terminal itu kan banyak rawan kejahatan ya. Ada macam-macam itu, ada copet, ada juga yang nggak benar gitu ya. Nah itu begitu ada yang seperti itu, ya saya akan membantu, saya akan menolong karena ya istilahnya kita lebih berani mungkin dari orang lain. Ya termasuk saya beberapa kali nangkep copet juga sih, cuma nggak nangkep terus dipukulin nggak, cuma tangkap di tangannya terus ya udah saya bilang jangan lagi, gitu. Jangan berbuat lagi gitu. Mungkin ada 3-4 kali sama yang mau nyuri mobil juga. Sama yang itu. Jadi gunakan apa yang kita punya, yang kita mungkin lebih bisa untuk membantu kepentingan orang lain. Itu yang mungkin yang harus ituin sama teman-teman. Kalau lebih lagi mau sharing, saya banyak gitu. Dari kecil itu karena saya udah membantu orang tua gitu. Jadi saya itu dulu kan pakai sumur timba, nggak pakai pompa sanyo gitu. Jadi saya itu yang setiap hari ngisi bak mandi, setiap hari bantu nyuci, itu masih itu ya. Jadi nimba itu kan ada lubang tuh di luarnya kamar mandi, itu masukin situ kan. Satu bak itu nggak tahu berapa ratus kali timba gitu kan. Jadi pada saat itu SMP itu saya membantu nenek saya juga nyuci pakaian itu sampai jemur gitu. Jadi ya puji Tuhan gitu. Selama ini diproses seperti itu hingga ya boleh dilewatkan dari sakit penyakit gitu dan sampai COVID juga. Mungkin gini, kita lebih tahan. Bukannya nggak akan atlet itu nggak akan kena COVID, enggak.
kita mungkin lebih tahan daripada yang lain. Tapi bisa kena juga, bisa. Gitu. Jadi jangan yang kena atau nggak kena ini. Tapi kita lebih tahan, nafas juga kita lebih panjang gitu ya, yang Bu Vera berenang apa segala macam. Jadi manfaatkanlah olahraga merawat tubuh kita. Seperti orang mendandani, ya kalau cewek dandani, ya kita yang nggak bisa dandanin wajah kita, yang cowok misalnya, ya kita merawat tubuh kita supaya apa? Supaya lebih sehat, supaya lebih kuat. Untuk apa? Berguna bagi orang lain, menjadi berkat. Itu aja. Terima kasih. Baik, siap. Terima kasih Pak Agus untuk sharingnya. Apakah ada lagi yang mau sharing atau bertanya dengan Kak Vera? Silakan. Mungkin ada trainer gitu, ada teman-teman yang di komunitas olahraga bisa bicara juga, silakan. Boleh, silakan. Biasanya trainer-trainer yang lebih ahli gitu ya. Boleh saya? Baik. Oke, Martin, silakan Pak Martin. Ya. Selamat malam. Selamat malam Pak Martin. Memang tadi Pendeta Vera sudah menyinggung tentang hubungan olahraga dan kesehatan. Mestinya ada ketentuan-ketentuan atau ada rambu-rambu bagi mereka yang mengikuti olahraga, terutama olahraga yang berat seperti maraton dan lain sebagainya, tentang kesehatan mereka. Jadi ada riwayat kesehatan sebelum mereka mengikuti olahraga, khususnya buat para lansia seperti saya saat ini. Karena kan mestinya, saya nggak tahu apakah di gereja kita juga ada kerjasama dengan tim medis gitu. Jadi sebelum melakukan olahraga atau setelah olahraga, mungkin bisa tensi atau ditanyakan apakah punya riwayat penyakit yang lain seperti darah tinggi atau asma, supaya jangan kan seperti kita pernah dengar juga di berita-berita, ada olahragawan juga yang pernah olahraga maraton tiba-tiba meninggal karena ada suatu sebab, mungkin dia punya penyakit bawaan atau ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan. Seperti Pendeta Vera juga punya penyakit MAH dan sebagainya segala macam. Jadi yang jadi pertanyaan saya, apakah ada pendampingan dari tim kesehatan, terutama tim olahraga di gereja kita? Terima kasih Pak Dada. Siap, baik. Terima kasih Pak Martin untuk pertanyaannya. Kak Vera, bisa dijawab pertanyaan Pak Martin untuk terkait pendampingan ini dan juga sekaligus closing statement-nya. Closing statement. Sebelum Kak Vera, aku boleh ini nggak jawab sedikit aja? Karena tanggung jawab lari maraton memang penting untuk kita sama-sama tahu. Mungkin teman-teman yang mau ikut lari maraton bukan sports biasa seperti lari 5 km kali 8 atau 10 km kali 4 begitu ya. Kalau teman-teman mau lari maraton, yang pasti teman-teman di GKIPI beberapa memang sudah terbiasa lari maraton, akan didampingi. Jadi tidak akan dilepas sendiri, terutama mengenai latihan. Nah, kalau kita tahu ada beberapa pelari maraton yang kemudian meninggal, memang kasusnya karena tidak latihan atau kurang latihan, atau berlatih atau berlari di luar zona latihan, sehingga terjadi kecelakaan dan cedera. Apapun itu, sangat tidak disarankan untuk memulai sendiri. Karena dia ekstrim sport, perlu ada pendampingan. Nah, kalau nanti ada dokter, nutrisionis, dan sebagainya, itu menjadi pelengkap. Tetapi kalau memang diinginkan, kalau memang ingin bergabung, mulai dengan lari yang memang sesuai dengan kapasitasnya dan trainingnya gitu. Kira-kira begitu. Silakan. Oke, siap. Terima kasih Thomas. Terima kasih Kak Thomas sharingnya. Silakan Kak. Ya, jadi Pak Martin disediakan atau tidak disediakan, kalau di GKI Pondok Indah disediakan khusus, rasanya tidak, gitu ya. Tetapi yang kedua, tidak disediakannya itu bukan berarti kita abai, karena gini, olahraga itu tujuannya bagaimana selain soal kesehatan, mengelola tubuh secara spiritual, itu adalah bagaimana kita mengelola tubuh ini, pemberian Tuhan menjadi baik untuk dapat kita pergunakan memuliakan nama Tuhan. Jadi tentu kita bertanggung jawab atas pilihan olahraga yang tepat. Ya, saya pikir seperti orang yang
sudah lansia, begitu lanjut usia dengan sakit-sakit tertentu, dia harus bijak memilih jenis olahraga apa yang harus diikuti gitu ya. Jadi jadi jangan sampai milih olahraga bukan ingin memelihara tubuh pemberian Tuhan, malah bikin sakit karena kita nggak bijak begitu ya. Nah biasanya itu terkait dengan ego. Nah ego kita untuk pengen bisa atau harus bisa begitu. Nah akhirnya jadi celakalah kita. Nah menurut itu saya itu warning ya, awareness kita, kesadaran kita bahwa bagaimana pada prinsipnya soal olahraga ini bukan soal ego, tapi soal bagaimana kita memelihara tubuh pemberian Tuhan, mensyukurinya, melihat olahraga itu menjadi pengalaman kita bersama dengan Tuhan, baik secara personal maupun bersama dengan komunitas. Itu yang kedua. Sehingga tentu saran tadi pendampingan dokter, apalagi kalau mau olahraga yang sifatnya sangat ekstrim, itu harus diperlukan. Itu suatu keharusan. Begitu ya Pak Martin. Terima kasih Bu Vera. Ya, sama-sama Pak Martin. Saya kalau mau close percakapan kita mengenai spiritualitas olahraga ini, yang pertama adalah olahraga adalah cara kita mensyukuri tubuh pemberian Tuhan. Ya, sehingga melalui olahraga adalah cara kita terus berinteraksi, terhubung, merawat intimasi kita bersama dengan Tuhan. Pengalaman beberapa dengan teman olahraga itu bagaimana selalu merasa terus menggali relasi dengan Tuhan, itu adalah yang disebut dengan spiritualitas. Olahraga bisa menjadi olahraga saja tanpa ada spiritualitasnya. Tetapi olahraga menjadi sebuah spiritualitas pada saat kita selalu menghubungkan itu menjadi ruang kita mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan. Di situ kita akan punya ruang mengalami perjumpaan dengan sesama. Jadi adalah olahraga bisa menjadi, ketika menjadi spiritualitas olahraga, bisa menjadi cara baru kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, memaknai hidup, menghargai hadirnya sesama, dan mencintai diri, memelihara diri. Itu sebabnya saya katakan berulang tadi, awareness kita, kesadaran kita akan tubuh, alarm-alarm yang diberikan Tuhan tuh harus peka. Justru olahraga membuat kita sangat peka dengan tubuh kita. Yang ketiga adalah soal jangan sampai keinginan untuk menang itu tuh justru membuat kita tidak punya spiritualitas terhadap olahraga gitu ya, sehingga kita mengalahkan orang lain dengan mencelakai, lalu kita tidak punya kejujuran, kefairnessan kita terhadap melakukan olahraga ini ya. Jadi kemenangan tuh harus dirayakan juga di dalam spiritualitas gitu ya, sehingga kita bisa selesai sampai di pertandingan akhir itu melihat perayaan kita bersama dengan Tuhan. Itu juga merupakan, saya rasa spiritualitas para atlet ya, yang mengabdikan hidupnya lewat olahraga ini menjadi bagian dari hidup mereka. Mereka juga bisa menghayatkan ini menjadi sebuah spiritualitas bersama dengan Tuhan. Jadi prinsipnya ada kenali tubuh Bapak Ibu, karena ini tubuh pemberian Tuhan, kita pelihara, kita jaga, kita cintai, dan kita olah olahraga ini menjadi perjumpaan kita bersama dengan Tuhan yang selalu membuka kacamata baru kita, lihat indahnya, diteguhkan di dalam iman Tuhan, begitu ya, iman kita kepada Tuhan. Demikian, semoga jadi berkat percakapan kita malam hari ini. Kembali ke Andre. Oke, baik. Terima kasih Kak Vera untuk closing percakapan kita pada malam hari ini. Dan intinya adalah olahraga itu harus bahagia, gitu Kak ya. Oke, siap. Kalau begitu, terima kasih untuk kehadiran semua peserta webinar kita hari ini. Dan jangan aku lupa mau foto informasi. bersama. Siap, Bapak. Ada iklan dulu nih, Pak. Ada iklan. Di tanggal 27 Februari minggu depan, di jam 7 hingga jam sama seperti ini, jam 19 sampai jam 20.30 ada acara kita juga terkait keadilan sosial, kenyataan, harapan, dan juga tantangan yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita, yaitu Pak Doseba Tua Sinai dan juga Pak Sani Iskandar, yang akan dipandu oleh Kak Ivana Tiar. Nah, kita mesti kudu hadir juga nih ya
karena kita tergabung dalam komunitas dari Educare ini supaya kita saling mendukung satu dengan yang lain, dan kita juga harus tahu apa sih yang akan disampaikan dan juga materi-materi seperti apa yang bisa membuat kita menjadi tambah lagi knowledge kita dalam bidang keadilan sosial ini. Siap, kalau gitu terakhir tadi seperti tadi Pak Gus bilang, jangan lupa foto. Oke, saatnya kita foto, saatnya kita buka semua kameranya, silakan. Nanti ada Kak Sani yang akan memfoto kita, berikan senyuman terbaik kita pada malam hari ini. Boleh. Ada 2 layar ya Bapak Ibu. Silakan Kak Sani. Ada 2 layar dan jadi siap-siap senyum terus ya. Oke, saya hitung layar yang pertama. Tunggu Kak, masih ada yang belum. Ada yang belum buka kamera ya? Ada Kak Juanita, Kak Evi iPad, Kak Ruth, Kak Maria, ada 2 Maria, Kak Witra Pertesari, Kak Teresia Basuki, boleh dibuka. Kak Gautam Galung, Kak Juanita. Oke. Oke, udah siap. Oke. Oke, layar pertama. Ya, senyum semuanya. 1, 2, 3. Tetap senyum ya. Oh, maaf, sekarang tinggal 1 layar aja, ternyata udah cukup. Udah, Kak? Ada satu lagi, gaya lain mungkin? Oke, gaya bebas. Gaya bebas, oke. 1, 2. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kalau begitu. Terima kasih untuk kehadiran kita semuanya pada malam hari ini. Dan sebelum menutup webinar kita pada malam hari ini, Kak Vera, silakan tutup dengan doa. Ya, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur adalah menganugerahkan kepada kami tubuh yang baik. Tubuh yang kami pergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ajar kami bijak mengelola tubuh ini Tuhan, dikendalikan di dalam hikmat Tuhan. Agar melalui tubuh ini kami juga dapat terus terhubung dengan Tuhan yang menganugerahkan kami kekuatan dan kesehatan setiap hari. Agar kami dapat memperjuangkan karya-karya terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan lewat kehidupan ini. Kami bersyukur kami boleh mengembangkan, merawat, mencintai tubuh kami lewat olahraga. Biarlah lewat olahraga yang kami pilih sesuai dengan ukuran kesehatan dan usia kami, membuat kami boleh semakin menikmati perjumpaan dengan Tuhan, yang membuat kami semakin menghargai arti sesama, yang membuat kami semakin dekat dengan Engkau. Tuhan berkati segala sesuatu yang kami lakukan, sehingga di dalam segala sesuatu kami selalu terhubung dengan Engkau, kami selalu mendengar suara Tuhan, kami selalu dituntun oleh hikmat-Mu. Kami bersyukur untuk percakapan pengalaman kami pada malam hari ini. Biarlah ini menolong kami, mendorong kami, membuat kami semakin semangat memelihara tubuh pemberian Tuhan ini dengan cara hidup yang baik dan benar di dalam pimpinan dan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami akan berpisah. Kiranya dalam istirahat kami malam hari ini Kau juga jaga dan pelihara kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima Oke, kasih kalau begitu. Bapak Terima Ibu. kasih. Terima kasih. Ya, sampai ketemu hari Minggu. Terima kasih Andre. Thank you semuanya. Pendamping. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Agus. Karena